Oke, baik Oke, dengan oke. oke. Selamat datang semua teman-teman partisipan dari acara Space malam hari ini dengan judul Resiko dan Manfaat Rencana. Ini karena nggak muat itunya karakternya ya, rencana genome sequencing dalam rancangan undang-undang Omnibus Law Kesehatan. Sudah saya tuliskan di timeline tadi, pembicaranya antara lain ada Dr. Agung Sapta, kemudian ada Dr. Koko, kemudian ada Dok Eva yang mohon maaf ya sekali lagi karena miskom, ternyata konfirmasi terakhir agenda beliau nggak bisa di cancel gitu ya. Next time kita hadirkan beliau ya supaya kita mendapatkan juga informasi dan edukasi dari beliau juga. Kemudian ada Dok Ngabila yang unforgettable usung pipitnya. Dok Ngabila nanti diterima ya mikrofonnya. Kemudian juga ada pembicara pembanding atau penanggap gitu ya dari komunitas Tobacco and Coffee Lovers. Ya, nanti host saya akan membantu juga memberikan mikrofon dan kita buka bersama-sama dengan salam sehat dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, buat teman-teman semua, saya yakin betul seperti saya juga yang awam gitu ya, mungkin kita mendapatkan informasi tentang apa itu genome sequencing gitu kan, lalu apa hubungannya dengan RUU Omnibus Law Kesehatan, lalu bagaimana seharusnya kita menentukan pilihan kesehatan kita gitu kan, bagaimana para pembuat kebijakan menggulirkan ini menjadi sebuah kebijakan yang harusnya kita terima dan apakah kita akan ulas, apakah kita akan pertanyakan gitu ya sebelum akhirnya kita benar-benar memutuskan rencana masa depan yang berhubungan dengan kedaulatan kesehatan negara kita yang sangat kita cintai ini Indonesia. Dan baik, untuk memulai saya akan memberikan kesempatan pada pembicara utama masing-masing 7 menit untuk memberikan ulasannya. Untuk Dr. Agung saya berikan special privilege ya untuk membuka pertama kali ulasannya resiko dan ini genome sequencing dalam RUU Omnibus Law ini, tapi dari segi resikonya Dok. Nanti mungkin setelah itu akan disambung oleh Dr. Koko dari segi manfaatnya. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Mungkin kalau saya usul justru Dr. Koko dulu ya, atau Dr. Ngabila ya, karena kan mungkin beliau yang lebih karena punya kompetensi dalam hal menjelaskan manfaat ya. Baik. Oke, silahkan Dok Koko. Waktu dan tempat kami persilahkan. The stage is yours. Oke, baik. Ya udah, karena ini mic-nya diserahin ke saya duluan ya, dioper ya. Mungkin saya mulai dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dan ini adalah malam minggu ya. Jadi bersyukur karena kita bisa ngumpul secara melalui platform Space-nya Twitter, dan kayaknya juga beberapa item itu memang harus kita syukuri karena kemudian masyarakat itu peduli sama kesehatan mereka, bagaimana isu kesehatan itu bisa dikelola sama-sama ya, termasuk soal genome sequencing itu. Genome sequencing itu sebenarnya bukan barang baru ya. Ini sudah cukup lama, bahkan di beberapa negara sejak tahun 2003 itu sedang memacu melengkapi database terkait dengan genetika warga mereka. Kenapa begitu? Kalau boleh, karena diminta paparkan manfaat ya, tapi saya nggak hanya akan memaparkan manfaat aja, karena di mana-mana sebuah data itu sifatnya netral. Dia punya manfaat kalau dia dikelola dengan betul dan ada di tangan orang yang tepat. Sebaliknya, dia akan berbahaya, dia akan muncul risikonya kalau data itu tidak dikelola dengan betul dan jatuh pada orang yang salah. Jadi, kita bicara manfaatnya dulu. Manfaatnya adalah di beberapa negara yang sudah memetakan genom dari cukup besar populasi warganya, tidak 100% ya, tidak 100%. Sebagai contoh, di Eropa, beberapa negara Eropa itu sudah cukup maju,
kemarin waktu saya ke Jenewa, itu sempat sharing dengan beberapa putusan dari negara-negara lain, dan termasuk kami membahas bagaimana sih mereka punya perspektif terhadap biobank, ya, kemudian apa plan mereka dan lain-lain. Dan kita belajar itu dari best practice, termasuk dari negara-negara yang sudah lebih 1 dekade mengerjakan genome sequencing ini. Sebagai contoh dari UK. Dari UK itu, di awal-awal, itu mungkin mirip dengan situasi di Indonesia ya, yang sekarang kita rasakan. Jadi orang-orang itu bertanya mengenai, ini aman nggak sih datanya? Data kita itu mau diapakan? Privacy nggak sih ini? Aman nggak ya? Nggak bakal dijadikan senjata biologis nggak ya? Itu udah dialami oleh negara-negara yang udah lebih dulu mengerjakan genome sequencing ini. Jadi melihat fenomena di Indonesia, waktu kita pertama kali masuk juga ke dalam negara yang ingin memetakan genome sequencing warga kita, itu saya udah, meskipun masih menahan bicara waktu itu ya, wah ini akan ada fase di mana orang-orang akan bertanya, masyarakat akan bertanya, ini akan mau dibawa kemana? Dan tugasnya para saintis, termasuk para dokter, karena dokter juga adalah saintis, itu untuk memastikan atau mengupayakanlah semaksimal mungkin bahwa tujuan dari pengembangan teknologi genome sequencing ini, dan bukan genome sequencing aja sebenarnya, sequencing itu caranya. Sequencing itu caranya di mana kita mencoba memetakan genetika kita. Jadi seperti cara kita melihat memetakan bumi, itu kan ada teknik sendiri ya dari teman-teman di geografi yang dipakai. Nah, kira-kira kalau kita mau lihat isinya kita, kenapa kita punya rambut warna hitam, kenapa kita punya kulit warnanya sawo matang dan lain-lain, itu penjelasannya itu akan kita temukan di gen kita, di DNA kita. Nah, itu semua sudah dijalani oleh beberapa negara. Fase itu sudah mereka lewati, dan sekarang mereka dapat bonusnya. Bonusnya itu bukan bonus, manfaatnya itu sudah mulai mereka petik. Mereka tahu kira-kira, oh, rare disease ini bisa terjadi pada populasi saya ternyata ya. Kalau begitu kita harus antisipasinya seperti ini. Misalnya, di beberapa populasi, ini ada yang rentan talasemia. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi lebih banyak lagi talasemia di generasi-generasi berikutnya? Prevensinya begini. Itu tahapan-tahapan seperti itu. Kalau kita di Indonesia, mungkin sedikit berandai-andai, kalau ada warga kita di tahun 2000, sekarang 2023 ya, di tahun 2025 itu punya berat badan 300 kilo, anggaplah ya. Nah, kalau ternyata di tahun ini kita sudah mengembangkan setidaknya genome sequencing dan pendekatan genetik yang bisa membantu terhadap pasien ini di saat dia berat badannya masih 100 kilo sebelum dia memburuk ke 300 kilo di 2 tahun ke depan, maka kita bisa saving life satu pasien ini. Itu baru satu contoh dari penerapan implementasi dari teknologi genetika itu. Hal yang lain adalah, yang juga manfaat yang bisa kita dapat, selain pencegahan penyakit, adalah pengobatan yang lebih presisi. Pengobatan yang lebih presisi itu seperti apa? Kita tahu di Indonesia, itu keragaman biodiversitasnya genetik warga kita, mulai dari Aceh, Padang, Sumatera Barat, Medan, Sumatera Utara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, sampai Papua, itu karakteristiknya sebenarnya berbeda. Kita bisa menemukan yang kalau warga kita tuh dirunut sampai ke atas ancestornya, itu kita bisa ketemu keturunan Asia murni, mungkin ada gennya di Indonesia. Afrika murni ada, kita bisa dapat di Indonesia. Kaukasus, saya nggak tahu ada nggak ya. Australia
ya yang berdekatan dengan aborigin dan lain-lain, itu kita bisa temukan di Indonesia. Apakah tiap warga kita ketika kita berikan satu obat itu kemudian responnya sama? Itu enggak, itu bisa jadi berbeda. Bisa jadi karena genetiknya beda, apa yang mereka makan berbeda, dan sementara kita sekarang ketemu dengan banyak sekali permasalahan kesehatan, maka kita mencoba, oke, bagaimana kalau kita mencoba membuatnya lebih precise? Bagaimana kalau kita mencoba membuatnya lebih personalized? Maka penjelasannya, pintu masuknya itu adalah di data genetik. Kita harus punya data genetik itu yang kita kelola sendiri, ya, yang kita pegang datanya sendiri, dan kita pakai untuk pengobatan warga kita sendiri. Dan itu yang sudah coba dirintis melalui inisiatif BGS ini. Mungkin untuk di awal ya. Oh, dan ada satu manfaat lagi, yaitu adalah kalau kita sekarang teman-teman yang mungkin tahu ya bahwa sebenarnya di luar pandemi COVID kita itu berhadapan dengan endemi TBC yang nggak habis-habis. Sekarang angka kejadian TB saya nggak tahu berapa, tapi yang saya alami sendiri itu pasien-pasien TBC lebih banyak dari pasien COVID hari ini. Mungkin karena selama 3 tahun mereka surveillance TB-nya agak terkendala, bukan karena orang-orangnya nggak bergerak, tapi pasien-pasiennya itu kemudian mengalami pergeseran ya. Dan banyak yang stay at home, sementara banyak multifaktor. Nah sekarang TBC itu tidak hanya TB yang kita berikan dengan obat lama, ada TB tuberkulosis yang resisten. Nah ini untuk mengembangkan obat baru, salah satunya yang juga kita harapkan adalah dengan teknologi genetik. Bagaimana nanti kita coba menggunakan genetika, genetika dari pasien-pasien tertentu, polanya seperti apa, untuk kemudian mengembangkan pendekatan terapi yang baru. Nah risikonya, mungkin tadi saya sudah sampaikan ya, ada sedikit. Risikonya kalau boleh saya bilang itu kecil, tapi tetap harus kita antisipasi sama-sama. Itu bagaimana kita menjaga keamanan data kita. Karena kalau dibilang jadi senjata biologis dan lain-lain, itu kayaknya bisa kita bantah dengan situasi sekarang ya. Tapi PR kita adalah di keamanan datanya. Mungkin sebagai pembuka itu yang saya bisa berikan. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Dok Koko. Berikutnya kita buat yang sudah sudah gemes banget pengen bertanya-tanya, tahan dulu, kita berikan porsinya malam hari ini di awal terlebih dahulu untuk para pembicara utama ya. Oke, berikutnya Dok Agung silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau kita bicara tentang genome sequencing atau BGSI, saya pikir rekan-rekan bisa nantinya banyak melihat postingan saya sama Dr. Eva ya, yang memang kita konsisten sejak awal untuk menyuarakan hal ini. Dan kalau yang disampaikan Dr. Koko tadi sifatnya normatif ya. Kalau beliau ini kan mendapatkan info dari Pak Menteri secara langsung. Dan saya harus bilang bahwa saya juga mengalami hal yang sama. Jadi bermula dari penjelasan Pak Menteri, bahkan saya dipamerin alatnya yang kecil. Alat kecil itu namanya Minion, itu buatan Oxford. Jadi dari Inggris. Alat itu untuk mengambil sampel dan kemudian mengirimkan sampel itu dalam bentuk digital. Alat itu sekitar 1.000 US dollar kalau tidak salah. Tapi itu hanya satu alat saja ya, alat bagian kecilnya. Yang Pak Menteri bilang itu nanti akan disampaikan sampai ke level puskesmas untuk yang namanya screening. Jadi sebelum beliau bicara tentang sudah mengambil sampel di beberapa rumah sakit vertikal ya, 7-9 rumah sakit vertikal, sebenarnya ambisi beliau itu ingin membuat alat ini menjadi alat screening sampai level puskesmas. Kalau puskesmas itu ada 10.000, ya coba Anda hitung seperti itu. Kemudian
keanehan yang saya rasakan pada waktu pertemuan dengan Pak Menteri. Jadi situasinya Anda bayangkan bahwa saya sama Dr. Koko ini sama ya. Saya mendapatkan penjelasan yang sama selama 4 jam oleh Pak Menteri ya, Menteri Kesehatan. Tentu saya harus tanya gitu loh, uangnya dari mana? Jadi ketika beliau bilang, oh tidak perlu APBN, banyak hibah, banyak donasi, seperti itu. Oke, saya lihat. Dalam perkembangannya ternyata memang BKSI itu berawal dari donatur hibah. Anda bisa baca apa yang saya tulis ya. Siapa donaturnya, siapa kolaboratornya, seperti itu. Nah, kalau kita hanya bicara tentang kemanfaatan, saya bilang bahwa sejak tahun 2018, pengobatan presisi itu sudah disampaikan oleh Ekmen. Ya, jadi Ekman itu sudah menyampaikan tentang pengobatan presisi 2018. Ya, Prof. Herawati itu sudah melakukan pemeriksaan genom. Dan pada waktu 2018 itu beliau sudah belasan tahun mengambil sampel genom. Artinya untuk data orang Indonesia itu seperti apa. Kalau tujuannya untuk pemetaan seperti ini. Tapi kemudian kalau bicara untuk pengobatan presisi, beliau sudah bicara tahun 2018. Kemudian tahun 2019, Prof. Budi Wepeko dari IMERI UI juga sudah menyampaikan. Bahkan beliau tahun 2000-an sudah membuat yang namanya Inagenius. Inagenius itu seperti BKSI yang sekarang. Tetapi sampai level proposal sudah diajukan, ternyata yang berjalan adalah BKSI. Pada saat yang bersamaan, ya, kemudian kita pahami bahwa Ekman itu dilebur ke dalam BRIN. Padahal pada saat pandemi itu Ekman sudah mendeteksi COVID, ya, bahkan dia sempat mengembangkan vaksin merah putih. Kemudian terhambat. Pada saat pandemi itu genome sequencing itu meningkat frekuensinya. Nah, kemudian Pak Menteri itu, ini bicara langsung ke saya ya, bahwa pelajaran dari COVID itu membuat beliau tertarik untuk mengembangkan genome sequencing ini. Dan negara atau yang menguasai teknologinya ini ada 3 minimal ya. Jadi Inggris dengan Oxford, kemudian Amerika dengan Illumina, dan Cina dengan BJI. Yang harus dipahami bahwa dalam genome sequencing ini yang terjadi sifatnya kolaboratif. Jadi saling bertukar data seperti itu. Yang jadi masalahnya adalah apakah Indonesia itu sampai segitunya kita sudah harus membuat suatu lembaga yang kalau diakui oleh kemarin penjelasan oleh Ibu Dirjen Farmalkes bahwa ini bukan lembaga riset, tapi ini UPT di bawah Kementerian Kesehatan. Kalau bukan lembaga riset, mengapa mengambil sampel? Kalau UPT dia melakukan suatu lembaga yang sifatnya pelayanan. Pelayanan apa? Karena levelnya baru ngambil sampel doang. Apakah sudah melakukan pengobatan presisi? Belum. Dan Pak Menteri ini ngebet dengan 10.000 data. Wajar kalau kemudian kita bertanya-tanya ada apa. Dalam tayangan saya di Twitter hari ini, saya sudah menampilkan presentasi beliau tentang talasemia. Di situ juga beliau memaparkan berdasarkan PowerPoint-nya BGI Cina, seperti itu. Jadi beliau sendiri bilang loh, ada yang kemudian menganggap saya memberikan data atau sampel kepada Cina, seperti itu. Tetapi yang dilakukan oleh BGI Cina ini adalah memberikan template kepada kita. Jadi bukannya kita mengembangkan keilmuan whole genome sequencing yang sudah dilakukan oleh Ekman dan kita memang bisa melakukan, tetapi mengembangkan sehingga data yang didapat nanti akan lebih besar. Jadi kacaunya adalah kita ini seperti warga negara yang sudah nggak pakai baju. Nantinya dengan data yang sebegitu luas, tapi kita tidak siap dengan biosekuritasnya. Poin pentingnya adalah bukan masalah riset teknologi pengembangan genome sequencing ini. Fokusnya ada bagaimana kita punya kesiapan, kemandirian, yang sudah direncanakan oleh para periset sebelumnya, yang dari Ekman seperti itu.
Tetapi ketika sekarang saya tanya, jadi maaf, saya punya data tentang awal sampai kemudian saya juga yakin bagaimana akhir dari PGI ini. Kalau saya tanya sekarang, siapa sih ahlinya di PGI itu? Silahkan dibuka. Pak Menteri tidak punya kemampuan untuk melakukan transparansi sampai segitunya. Siapa tokoh, kalau saya bilang tokoh pentingnya di PGI? Sebutkan orangnya. Apa benar yang berhak menjelaskan tentang PGSI ini adalah seorang dirjen Farmalkes yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan itu? Saya tahu bahwa ketika saya bertemu dengan Mensesnek, dan itu kami rahasiakan, kemudian beberapa hari yang lalu kita buka, itu cukup menggegerkan mereka, saya yakin itu. Karena apa? Saya harus buka di sini. Pertemuan dengan Mensesnek itu tidak terlalu rumit. Karena setelah saya presentasi, saya sampaikan satu pasal aja dalam DIM RUU Kesehatan, maka Pak Menteri cukup bilang, iya, saya paham tentang permasalahannya. Cukup sampai di situ. Jadi kita tidak bicara tentang teknologinya, kita tidak bicara tentang risetnya. Karena ini sesuatu ilmu yang memang harus kita kembangkan dan kita terlambat. Tapi kalau kita ambisi, kita mau meloncat terlalu tinggi, kita pasti jatuh. Kita masih tergantung alatnya. Alatnya kita tidak punya kemandirian maksudnya. Dan alat itu kan sesuatu yang, maaf, kalau sekarang Pak Menteri mau beli alat untuk mengejar yang namanya pengobatan presisi. Coba Anda bayangkan, tadi Dr. Koko bilang tentang pengobatan TB. Oke, TB itu memang kalau dengan pengobatan presisi nanti pengobatannya bisa pas, tepat. Tapi tolong sediakan obat TB juga. Kemudian bagaimana dengan rabies, kusta, penyakit cacing strongyloides, filariasis, leptospirosis. Mereka ini adalah, atau hal-hal ini adalah penyakit yang ada di masyarakat dan sekarang terjadi gitu loh. Jadi jangan pikirin terlalu jauh. Kalau kita punya kemampuan segini, lakukan segini dulu. Saya harus sampaikan ya, yang namanya pengobatan presisi itu adalah dalam proses pengembangan. Nantinya dalam aplikasi di klinis, itu kita tetap mengacu pada yang namanya evidence-based medicine. Tidak semua dokter dalam keilmuan tertentu akan bisa langsung menerima hasil riset yang belum tentu diakui oleh dunia praktis kedokteran. Lalu apa hubungannya dengan RUU Kesehatan? Dok, izin dok, tahan Ya. dah. Oke, Ya. tahan sampai di situ dok, karena dokter udah 11 ya. menit. Oke, tahan. Ini menarik, tapi izin ini mulai menghangat ya. Izin saya pending dulu di situ. Nanti saya kasih kesempatan mulai dari situ dok, ya kan? Karena Oke. sebetulnya dari warganet gitu dan beberapa teman-teman dari komunitas gitu, dari komunitas para aktivis juga, kalau soal untuk dialog tentang masalah kesehatan ini gitu ya, sejak kemarin ada mandatory vaksin juga kita udah galang gulung tuh gitu ya. Di sini juga ada aktivisnya. Tapi nanti dulu gitu ya soal komunikasi kita dengan Kemenkes. Saya mau justru mengundang wakil dari penggulir kebijakan dalam hari ini Dok Nabila ya, selaku dari PNS gitu kan, menjadi bagian dari pemutus kebijakan gitu kan, penggulir kebijakan. Mohon diterima mikrofonnya Dok Nabila. Saya perasaan udah 2013 kali kirim tadi. Dok Nabila sangat ditunggu-tunggu loh, karena kita kan baru lihat ininya ya, short vlognya sama tulisan-tulisannya. Kita pengen banget dengerin suara edukatif dan merdunya di Dok, yang berasal dari lesung pipit yang unforgettable itu. Mohon diterima Dok. Sudah? Oh sudah, oke. Iya, oke. Nah teman-teman ya, kita langsung aja simak penjelasan dari Dokter Nabila. Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran sekarang. Tadi kan belum terima mikrofonnya. Soalnya saya tadi nggak masih bisa listener ngedenger statusnya. suara siapa-siapa dari tadi. Oh, tapi suara Dok Nabila merdu sekali. Dan baru sekarang. Setelah tadi halo juga. Kedengeran nggak sih sebenarnya? Kedengeran ya? Oke. Good, kedengeran. Itu ada reaction tuh, ada kasih Oke. warna ungu. Ya, itu makasih tandanya banyak, Mbak kita Maria. semua dengar. Oke, Siap, ya. dan Silakan. aku dari tadi tuh Oke, silakan Dok Nabila. Siap, aku dari tadi terus terang kaget ya, namanya newbie ya di Twitter, jadi mohon maaf banget, aku nggak tahu cara reaction gimana, terus juga gimana caranya, open mic dan lain sebagainya, tapi mohon maaf banget, dan
aku benar-benar nggak denger diskusi sebelumnya. Ya nggak tahu terreject atau gimana, tapi makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatannya bicara pada malam hari ini. Untuk semua teman-teman yang biasanya muncul di timeline saya, terima kasih banyak juga atas kesempatannya. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya pertama, BGSI ya, atau genomik ini, pemetaan genomik ini, kalau berdasarkan info dari Dirjen Farmalkes kan ini namanya sebenarnya belum fix ya, belum difikskan, finalkan. Tetapi ini bagian dari pilar ke-6 teknologi kesehatan. Ya, ada artificial intelligence, ada satu sehat ya, data driven policy, juga bagaimana si BGSI ini kayak gitu. Nah, itu dari hulu sampai hilir. Jadi ibarat kata dari basic to the advance gitu. Nah, tentunya ini pasti kalau kita berpikir ini sesuatu hal yang baru di negara kita gitu kan ya. Tapi menurut saya nggak salah kita sama seperti ketakutan kita terhadap kolegium base, bisa nggak ya, padahal negara lain bisa. Kalau menurut saya ini adalah suatu hal yang perlu benar-benar kita exercise secara bertanggung jawab. Kenapa? Karena pertama gini, BGSI ini saya juga baru tahu ternyata dia adalah UPT resmi di bawah Kemenkes. Jadi dia bukan lembaga riset. Jadi secara struktur itu dia sudah memenuhi prinsip posisi kelembagaannya sebagai pemerintah, dan dia adalah pemerintah dan harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dari A sampai Z-nya termasuk perencanaan, itu jelas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, BGSI ini juga dia itu pertama apa yang kita khawatirkan ya dari input proses outputnya ya. Input itu dia saat ini sedang uji coba di 9 rumah sakit vertikal. Tentunya Kemenkes tidak gegabah dong, dia akan mencoba di rumah sakit vertikalnya dulu. Dimulai dari sebagai hal yang seksi dalam tanda kutip, terkait dengan kalau di Bali itu aging dan juga kecantikan ya, lalu juga di juga prioritas penyakit ya, tentunya kalau kita ketahui kan ada dari mulai jantung, stroke, penyakit tidak menular ya kan, lalu juga TBC itu yang masih tinggi, terus juga bagaimana program prioritas dan juga kematian terbanyak kayak gitu. Nah, terus juga ada 9 RS vertikal deh. RSCM itu tentang metabolic disease ya, penyakit tidak menular, terus juga RS persahabatan TBC ya, sama RSPI Sulianti Saroso, terus juga ada Darmais Cancer ya, karena sebelumnya dia juga di sana sudah ada hub-nya gitu ya, udah ada terkait dengan yang melakukan genome sequencing, jadi nggak mulai dari nol. Terus juga Sarjito Rare Disease, kita bayangin kalau misalnya ada kena penyakit-penyakit yang langka kayak gitu ya. Terus juga termasuk juga bagaimana si talasemia itu sendiri, lalu kesehatan ibu dan anak dan juga jantung di harapan kita ya, di RSAB-nya dan RS jantungnya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu gitu. Terkait dengan inputnya itu prosesnya sedang dilakukan, inputnya itu lagi dilakukan uji coba di 9 itu. Nah, dari segi proses, ini yang kadang-kadang suka kita salah artikan. Katanya datanya akan ditransfer, MTA, Material Transfer Agreement, kayak gitu kan. Nah, ini padahal dilakukan oleh anak bangsa. BGSI ini sendiri juga inisiatornya adalah putra bangsa gitu loh, dan untuk kepentingan kesehatan negara kita, kayak gitu. Jadi, pelaku untuk pengumpulan spesimennya, sampai menganalisis, melakukan genom, sampai akhirnya analisis data, itu semua dilakukan di dalam negeri, tidak ditransfer keluar gitu. Nah, terus juga bagaimana output? Nah, ini juga output. Jadi dalam melakukan pengambilan spesimen itu harus memenuhi kaidah informed consent. Jadi secara etik dan juga legal itu sangat dijunjung. Bahkan masyarakat yang diambil, misalnya Ngabila diambil darahnya, itu harus sudah dijelaskan informed consent dari A sampai Z, artinya sampai data itu nanti akan ditaruh di mana, terus juga proses pengolahannya seperti apa, ya itu dijelaskan. Dan bahkan Ngabila boleh sewaktu-waktu mencabut data genomnya itu untuk tidak lagi dimasukkan di dalam bank datanya tersebut gitu. Nah, itu sampai seperti itu ya. Jadi nah, bagaimana dengan para peneliti, akademisi, swasta? Mungkin swasta ada yang mau mengembangkan riset obat ya kan, alat kesehatan dan lain sebagainya.
Nah, itu apa namanya, perlu ada izin dari pihak etik, baik itu Kemenkes maupun dari pihak apa namanya, bahasanya tuh legalnya di apa namanya, di globalnya lah, seperti itu. Nah, jadi nggak macam-macam. Dan juga penyimpanan datanya, satu itu bekerja sama dengan BSSN, kita ketahui itu memang Badan Cyber dan Sandi Negara ya. Terus juga yang kedua itu ditaruh di 3 platform yang saling berkonektivitas. Jadi kalau misalnya data Nabila tuh ditaruh di 3 tempat gitu. Kalau misalnya satu potensi hack atau misalnya dia bermasalah, nanti akan apa namanya, akan bisa terdetek dan dia otomatis terkunci dan di backup oleh yang lain, seperti itu, sehingga mencegah untuk terjadinya kebocoran atau kehilangan data, seperti itu. Nah, terus selain itu juga, selain ditaruh di 3 data tadi, dan kalau ada peneliti misalnya Nabila spesifik mau ngambil aging gitu ya, itu setelah dapat izin yang cukup panjang tadi itu ya, dari etik dan dari Kemenkes, itu hanya bisa akses, limited access to aging aja gitu, nggak bisa apa namanya, ke tempat-tempat yang lain kayak gitu. Maksudnya nggak bisa, misalnya Nabila tuh diperiksa dari A sampai Z, ya bisanya cuma di B aja. Kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi dari segi input ya, bagaimana saat ini sedang proses. Jadi bukannya dari nol. Bahkan kalau di Darmais itu udah lama hal ini dilakukan gitu kan ya, di pengambilan sampel. Jadi saat ini sedang proses nih, input, prosesnya di dalam negeri, outputnya juga itu adalah untuk apa namanya, preventif dan apa namanya, diagnostik dan juga treatment yang presisi. Kita bayang nggak misalnya nanti di Jakarta diambil sampel darah gitu kan ya, di daerah Duren Sawit katakanlah, di situ ternyata orang darah tingginya itu udah banyak apa namanya, banyak yang resisten terhadap amlodipin misalnya, katakanlah seperti itu. Nah, itu nanti bisa kita lihat juga. Terus juga bagaimana nanti juga akan dimanfaatkan untuk pemeriksaan sampel anak-anak SMP nih. Coba bayangin, talasemia mayor, Nabila talasemia minor, calon suaminya talasemia minor. Begitu nikah, anaknya talasemia mayor yang seminggu sekali atau katakan beberapa minggu sekali harus harus transfusi darah gitu kan ya. Padahal ini adalah bisa dideteksi gitu secara genetik. Sebenarnya punya potensi nggak seperti itu. Nah, kalau kita lakukan saat caten, sekarang kan ada program calon pengantin. Itu yang mau nikah sebelum ke KUA harus diperiksa darahnya, HB-nya dilihat, MCV, MCH, MCHC-nya ngelihat lah, paling nggak nih ada riwayat anemia defisiensi besi atau apa ke arah talasemia nggak gitu. Tapi kan itu nggak nyampe genetik gitu kan ya. Tapi juga masa orang mau nikah tiba-tiba talasemia terus nggak jadi nikah, kan udah keburu cinta gitu kan. Nah, jadi yang dilakukan di screeningnya dari SMP, kita juga bisa ngelihat apakah ada risiko dia terkena penyakit-penyakit lain, DM dan lain sebagainya. Prioritasnya adalah selain program pemerintah tadi, juga kematian terbanyak, juga yang punya costing besar untuk negara. Tadi seperti talasemia, lalu rare disease, kayak gitu ya, penyakit-penyakit yang genetiknya sangat jarang sekali, mungkin kejadiannya 1:100.000 dan lain sebagainya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau ditanya bagaimana jaminan keamanan data, menurut saya ini adalah suatu, bukan lembaga yang abal-abal ya. Ini adalah lembaga lembaga resmi di bawah Kementerian Kesehatan yang membawa misi 6 pilar transformasi dan Yes, tahan dulu, Dok. Maaf, harus izin, sangat dipertanggungjawabkan. Dan Maaf izin, ya, Dok Nabila, tahan di situ, yes, tahan nanti yes, di situ. Ya, nanti kita lebih ya. hangatkan lagi suasana mulai dari situ dan mungkin nanti akan ada penanya. Mohon maaf buat teman-teman yang lain, Dok Nabila boleh diklik di mute, yang ada mikrofon ungunya diklik jadi merah. Yes, good. Oke, buat teman-teman yang tadi yang request, tolong diturunkan dulu requestnya, nanti kami berikan berdasarkan siapa yang ingin bertanya by raising hand ya. Ini masih waktunya, alokasi waktunya masih untuk para pembicara, kemudian para pembicara pembanding atau penanggap ya. Nah, tadi saya merefer pada penjelasan Dok Agung tadi gitu ya. Nah, terus apa nih kaitannya semua? Oh iya, oke, notice buat Dok Nabila. Tadi penjelasannya secara deskripsi, secara uraian data dan sampel-sampel tentang genom itu tadi dijelaskan, tapi ada mungkin yang luput ya. Genom itu apa sih?
kita awam loh, gitu kan. Terus apa tuh hubungannya dengan gene ekstra kromosom atau gene kromosom itu sendiri? Tapi nanti tahan gitu ya. Masih ada pembicara-pembicara yang akan ambil bagian dalam hal ini, dalam diskusi ini. Nah, ngomong-ngomong soal tadi itu hubungannya dengan RUU Omnibus Law kesehatan dan lain sebagainya gitu kan. Apakah kita punya pilihan? Apakah kebijakan dari pemerintah ini sepertinya kesannya dipaksakan atau enggak? Kemarin lalu dari sejak pertengahan 2021 gitu ya sudah naik nih salah satu aktivis di antara kita mulai meresearch, mulai mengadakan podcast dengan para aktivis kesehatan, bahkan sampai turun ke jalan bertemu dengan Kemenkes ke Kemenkes, terus mengajak untuk banyak dialog gitu ya. Jangan sampai sekarang akhirnya kita kenal sebagai pejuang anti mandatori, bukan anti vax ya. Bukan anti vax, kita warga negara yang baik-baik, tapi sebagai warga negara tentu punya hak gitu kan. Selain kita memberikan kewajiban kita sebagai warga negara, tentu ada hak. Nah, berbicara hak itu tentu dalam menentukan pilihan anti mandatori ya. Saya perlu mendisklaimer dulu. Oke, sudah hadir di sini pejuang anti mandatori kita, tapi ini dalam kaitannya tentang genome sequencing ini ya, Be. Kita persilakan. The stage is yours, Babe Aldo. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah kita tadi udah mendengarkan penjelasan dari para dokter. Cuman jujur aja kita semenjak menjadi aktivis ini penjelasan para dokter itu kayak gue lagi ngelihat kotak pasta gigi tadi itu. Pasta gigi yang lagi kita dijual sekarang. Oh, itu bagus buat kesehatan, ini kalau dipakai begini-begini. Itu cuman textbook untuk itu, tapi nggak ada pernah yang mau menjelaskan bahwasannya di pasta gigi itu ada zinc, ada fluoride yang kalau tertelan itu bahaya, dan itu zinc sama fluoride itu apalagi kalau untuk anak-anak, sementara rasanya dibuat rasa yang enak gitu, jadi otomatis akan tertelan. Jadi seperti itu. Tadi Dokter Koko mengatakan bahwasanya ini manfaatnya. Memang semua yang disebut teknologi kesehatan menurut mereka ini sebetulnya bisa dipertanyakan dari namanya dulu. Ini kan RUU Kesehatan. RUU Kesehatan. Dan ini pernah gue pertanyakan juga sama Kemenkes, dan sampai hari ini gue belum dapat jawaban itu. Kalian ini Kementerian Kesehatan atau Kementerian Kedokteran gitu. Karena kalau ini RUU-nya mestinya namanya ganti sekalian deh, RUU Kedokteran gitu. Karena ilmu kesehatan itu luas. Kita nggak boleh menutup diri dari ilmu kesehatan lain. Nggak boleh ada paksaan bagi rakyat Indonesia untuk memilih cara mereka sehat. Ada cara-cara lain. Dan ini menjadi masalah. Mestinya dari namanya saja, ini udah bilang aja RUU Kedokteran. Karena ini tidak mencakup ilmu kesehatan lain. Padahal kita di Indonesia mengenal tuh ilmu kesehatan lain. Banyak. Ya, dari namanya dulu. Dan berbicara soal kita memahami genome sequencing dari 2021, dari 2020 akhir, kami sudah meneliti bahwasannya genome sequencing ini, pengumpulan data ini bukan belum dilakukan, sudah dilakukan. Kenapa para dokter nggak mau ngomongin tentang PCR? PCR itu sebetulnya alat genome sequencing. Dari tadi nggak ada yang ngomong PCR nih. PCR itu bukan alat untuk mendeteksi virus saja. Bahkan awal-awal kami memprotes ini penggunaan PCR. Ya, kami protes itu penggunaan PCR. Sampai kami datang ke kantor Pak Luhut waktu itu. Karena kami tengarai, dia punya satu PT namanya PT GSI itu. Ikut ada saham di situ. Ya, karena kami tengarai itu cuma murni bisnis. Karena masa mesin bisa bekerja tergantung jumlah uang. Kalau 2 juta bisa sehari, kalau 750 bisa seminggu. Ya, nah itu PCR jujur aja. Coba bongkar di sini depan rakyat. Bilang dong, PCR itu juga alat genome sequencing. Sampai hari ini berapa juta orang Indonesia yang sudah di PCR? Dan itu datanya kemana? Datanya kemana itu? Nah, kalau berbicara tentang konsistensi, kami dari 2021 sudah menyuarakan tentang bahayanya pengambilan data DNA. Itu sangat bahaya loh. Memang kalau bicara soal bagusnya, bagus semuanya. Bisa ngomong bagus. Kalau bicara soal kebocoran data, ini UPT loh, lembaga resmi pemerintah. Pemerintahnya kami nggak percaya. Sampai hari ini Kemenkes untuk diskusi masalah ini nggak berani. Sampai hari ini. Gimana kami mau percaya dengan yang lainnya? Data efikasi vaksin sampai hari ini kami minta kepada BPOM, kami minta kepada pemerintah dengan surat resmi, dengan resmi di pengadilan, nggak pernah keluar.
Jadi berikan kami satu alasan untuk percaya kepada pemerintah, khususnya Kemenkes dengan hal ini. Nggak ada. Sampai hari ini, biar berbicara soal jaminan. Dokter yang ada di sini, yang duduk di sini, yang luar biasa nih. Kalian adalah orang-orang hebat, orang-orang pintar. Gue mau nanya, adakah dari kalian mau menjamin? Tanda tangan, hitam di atas putih. Kalau terjadi apa-apa pasca vaksinasi, kalian bertanggung jawab. Nggak ada. Oh, itu pemerintah. Jadi sebenarnya teknologi genome sequencing ini bagus. Tahun 2021 gue ngomongin itu tentang bahayanya. Ada satu teknologi dari genome sequencing ini. Walaupun gue cuma lulusan SMA tapi gue belajar ini. Ini pengembangan dari genome sequencing. Ada teknologi namanya CRISPR-Cas9. Ini para dokter kalau nggak tahu keterlaluan. CRISPR-Cas9 itu adalah teknologi rekayasa genetika yang dihasilkan dari genome sequencing. Setelah genome itu di sequencing, kita bisa rekayasa genetika DNA di situ. Dan tadi Dokter Agung bilang siapa tokoh-tokohnya, itu gue curiga juga. Karena CRISPR-Cas9 ini hak ciptanya itu dibeli Bill Gates. Dan itu ada, sayang. Jadi memang benar, genome sequencing kalau mau dipercantik dengan kalimat begitu, kayak kalimat iklan di TV. Bagus semua. Tapi adakah yang bisa menjamin? Nggak ada. Nggak ada yang berani menjamin. Tadi menyebut BSSN. Jangankan data genom, sayang. Data KTP menteri kita bocor. Presiden kita bocor data KTP ini. Presiden. Negara ini sedang tidak baik-baik saja. Gue lebih setuju, ini minta maaf ya, bacot gue begini, gue bukan akademisi, tapi insya Allah hati gue niatnya untuk rakyat Indonesia. Ya, gue bener setuju katanya Dokter Agung tadi. Teknologi ini bagus, baik, kalau di tangan yang tepat. Tapi kalau di tangan yang salah ya buyar, kakak. Nah terus mau bilang pemerintah Indonesia itu tangan yang tepat. Hello. Sampai hari ini data KTP presiden bisa bocor. Bahkan kita ini disajikan di media sosial. Ya, data KTP-nya menteri. Ada yang tahu Pak Erick Thohir nomor KTP ini adik. Tadi menyebut BSSN. Gue masih ingat, gue pernah ngobrol sama mantan wakil kepala BSSN. Komjen Pol Dharma Pongrekun. Yang sampai hari ini pun, beliau nggak mau tuh vaksin. Dan beliau mengatakan bahayanya itu data genom itu. Dan gue juga berbicara kepada Profesor Ihsanuddin Nursi. Jadi minta maaf buat semuanya yang ada di sini. Ya, jangan menjadi corong iklan aja gitu. Coba jadi corong rakyat. Di sini kan ini judulnya aja resiko dan manfaat. Dengan keadaan bangsa Indonesia seperti ini, dengan Menteri Kesehatan seperti Bapak Budi Gunadi Sadikin, terus kalian berharap data genom kita aman gitu. Yang sampai hari ini, Komnas KIPI itu belum mengeluarkan bantuan apapun untuk para korban KIPI. Selalu dibilang nggak ada korban KIPI, nggak ada. Sampai di Pengadilan Tata Usaha Negara, Ketua Komnas KIPI, Profesor Himawan, kami tanya, kami permalukan itu sampai akhirnya beliau itu jadi nggak enak gitu. Karena lucu jawaban beliau, ini di pengadilan loh. Jadi Prof, kalau ada orang yang tiba-tiba sakit setelah disuntik, itu bisa disebut kebetulan. Iya, itu kebetulan. Kita bisa kebetulan sakit, kebetulan ini. Wah, ini bahaya ini. Ini kalau data genom bocor, tiba-tiba dipetakan, terus jadi senjata biologis, oh itu kebetulan. Karena orang Indonesia paling canggih ngelesnya. Kalau ini ya, contoh simpel nih, tentang ilmu kesehatan kedokteran Indonesia. Yang nggak habis pikir gue, sampai hari ini nggak habis pikir. Kalau ada orang COVID sama komorbid mati, itu yang salah COVID-nya. Tapi kalau ada vaksin dan komorbid, yang salah komorbidnya. Terus ngapain vaksin? Hampir semua orang yang terjadi terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi, itu 99% dokter akan bilang apa?
Komorbid. Tapi kalau ada COVID sama komorbid, dokter akan bilang apa? COVID. Terus kita diminta percaya sama yang begitu. Maaf, akal kita masih sehat dan alhamdulillah insya Allah semuanya mudah-mudahan makin sehat. Ini sekali lagi gue mau tutup dengan simpel aja. Kalian tahu pasta gigi guys? Semua iklan di pasta gigi ngomongnya bagus. Wah, pasta gigi itu dengan teknologi ini sekarang bisa menguatkan gigi, memutihkan gigi. Tapi tidak ada satupun produsen pasta gigi yang berani ngomong. Hati-hati jangan tertelan ya. Itu ada zinc sama fluoride. Itu racun kalau tertelan. Dan kami sengaja buat itu rasa seperti rasa mint. Kenapa dibuat rasa seperti rasa mint? Jadi kalau tertelan nggak apa-apa gitu. Dan kalau tertelan bisa jadi penyakit tubuh kalian dan gue bisa jualan obat sama kalian. Jangan gitu dong sama rakyat Indonesia. Buka sebuka-bukanya. Resikonya yang lebih besar. Jujurlah, kita ini bangsa Indonesia belum layak untuk menerima ini dan dipaksakan. Sekali lagi, ini bukan RUU kesehatan, tapi RUU kedokteran. Karena rakyat Indonesia punya ilmu kesehatan yang banyak. Sampai hari ini kita dipaksa untuk mempercayai ilmu kedokteran barat dengan segala yang mereka bisa. Walaupun kalimatnya bagus. Sekali lagi, buat gue, itu nggak masalah bagi yang percaya. Tapi untuk rakyat Indonesia, jangan dipaksakan. Apalagi untuk genome sequencing, jangan dipaksakan semua harus percaya dengan keterangan kalian. Gue pribadi nggak percaya sama pemerintahan Indonesia, khususnya Pak Menkes Budi Gunadi Sadikin. Karena sampai hari ini, efikasi vaksin tidak ada. Sampai hari ini, belum ada vaksinator yang berani tanda tangan di atas metre hitam putih. Nggak berani. Ada apa-apa, gue yang tanggung jawab. Nggak berani. Terus mau bilang, data genom kita aman. Hello, gue masih sadar. Itu aja gue ngomongnya. Minta maaf kalau ada salah. Bacot gue emang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau udah modelnya kayak begini, emang masih kita percaya gitu ya, dengan segala macam kebocoran gitu kan. Baru-baru aja KPK aja kebocoran, gitu ya. Luar biasa. Jadi sebelum kita bicara yang bocor-bocor gitu ya, tadi kan ada miskom juga ya dengan Dok Eva gitu yang schedule-nya ternyata nggak sinkron gitu kan. Ada nih yang katanya berani mewakili Dok Eva mau urun bicara juga gitu kan. Ya tapi semua suara kita hargai saja gitu ya, karena beliau tadi sudah menyatakan oke, saya ini deh berani memberikan ulasan gitu kan, sekaligus sebagai dalam tanda petik ajang perkenalan gitu ya. Untuk Dokter Nabila. Oke, kita berikan mikrofon untuk di-unmute. Silahkan Bang Ali. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya masih terpesona sama suaranya Dokter Nabila. Disclaimer dulu ya, Dok Ali. Bang Ali. Saya bukan dokter. Bukan medication dokter bukan, gitu ya. bukan. Bukan, tapi beliau insya Allah ini Oke, silakan Bang Ali. Siap. Ustadz Saya Ali. masih terpesona sampai nggak bisa bicara loh. Ya, yang ingin saya tanyakan, beranikah kalian yang yakin kalau data genom itu aman, menjamin di kemudian hari data tersebut tidak bocor, tidak mengalami kebocoran? Padahal kita semua tahu banyak data penting yang alami kebocoran di bangsa ini, di negara ini. Jika data lain yang bocor, itu yang bocor hanya administrasi. Sedangkan kalau data genom yang bocor, itu DNA kita yang dipegang oleh orang lain. Dan itu sangat berbahaya dan bisa jadi nanti di kemudian hari akan muncul pandemi-pandemi baru atau bisa jadi malah genosida karena bisa digunakan sebagai senjata biologis. Nah, pertanyaan saya sekali lagi, beranikah di antara kalian yang yakin benar data genom itu aman, sekali lagi menjamin data genom tersebut tidak akan mengalami kebocoran di kemudian hari? Itu aja sih dari saya. Saya berharap Dokter Nabila yang menjawab.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu Dok Nabila, tahan dulu karena ada pembicara pembanding, ada penanggap juga yang harus kita berikan kesempatan juga gitu ya. Mungkin 5 menit aja karena nanti waktu lebihnya akan kita floorkan gitu ya. Soal genom itu sebetulnya itu apa sih ya gitu kan. Saya yakin teman-teman di sini pun banyak yang belum tahu gitu kan. Terus apa hubungannya tuh dengan jin ekstra kromosom dan jin kromosom. Nah, padahal kan gini, kalau mengurai misalnya genom itu bisa memetakan soal yang akhirnya pada RNA gitu kan, berarti nun jauh di sana ada sebuah lembaga yang dalam tanda petik sok-sok kuasa. Mereka berani mengannounce cabut pandemi C-19, siap-siap dengan pandemi yang lebih besar lagi. Itu yang pertama. On one side, on the other side gitu kan, dengan adanya RUU Omnibus Law ini padahal kita BPJS bermasalah loh ya, bukan cuma ngasih kedaulatan kesehatan masyarakat Indonesia gitu kan, dengan sebenarnya ketersediaan dokter-dokter yang di sini yang masih kompetitif juga gitu kan, tiba-tiba nanti ada rumah sakit internasional, mereka lalap tuh pasien-pasien kita bayarnya ke rumah sakit internasional. Itu yang pertama. Yang kedua gitu kan, dengan kebocoran data, dengan tidak amannya data genom kita gitu kan, terus dengan genome sequencing ini bisa direncanakan, bisa dipetakan. Oh, tubuh orang ini begini gitu kan. Berarti pandemi yang cocoknya ini. Enak bener dong kalau gitu, bisa bertubi-tubi pandemi dengan berbagai macam varian bisa datang. Gitu. Hello, kita adalah masyarakat yang hidup di negara Katulistiwa. Matahari gratis dari pagi sampai tenggelam. Kita punya tumbuhan herbal, apotik hidup, punya rempah yang bisa membuat nenek moyang kita bisa mengarungi samudra dari kutub utara sampai selatan, barangkali mengelilingi bumi gitu kan, bisa berperang melawan bangsa kulit putih dan lain sebagainya. Itu belum ada genoman gitu ya. Jadi mohon deh coba nanti ditanggapi masalah ini ya. Saya berikan dulu kesempatan untuk para penanggap di sini. Selain ada Bang Ali tadi, ada Dok Dik, mungkin bisa memberikan ulasan juga. Silahkan ditanggapi Dok Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maria atas waktunya. Saya dengarkan dari tadi, dari pemaparan baik Dr. Koko, Dr. Agung, Mbak Nabila, Mbak Beh, dan Mas Ali tadi. Memang tidak ada yang bercerita tentang genom itu apa. Ya. Jadi memang kalau kita ribut-ribut tapi kita tidak tahu apa yang kita ributkan juga lucu sih ya. Jadi apa sih yang mau dicari kalau kita nggak tahu barangnya gitu ya. Jadi genom itu kan memang yang sepemahaman saya, genom itu ada memang pembawa sifat keturunan. Dan itu ada 2 jenis. Pertama gen kromosom dan gen ekstra kromosom. Nah, ketika bicara tentang keragaman, tidak mau kita sebetulnya bicara tentang gen ekstra kromosom, bukan gen kromosom. Ketika kita bicara gen kromosom ya, itu sama, karena gen kromosom itu bisa dibilang sebetulnya adalah bank data semua kita gitu. Juga sebagai manusia itu adanya di gen kromosom. Sedangkan apakah kita jadi seorang yang mancung, seorang yang pesek, seorang yang matanya sipit, seorang matanya belok, itu diatur oleh gen ekstra kromosom. Nah, ini tidak pernah ada penjelasan sedikit pun dari tadi yang saya dengarkan tuh. Sebetulnya yang di sequencing tuh yang mana sih? Apa gen ekstra kromosom? Apa gen keseluruhan? Genom keseluruhan? Karena dampaknya sangat berbeda. Sangat berbeda sekali. Gen ekstra kromosom itu kalau memang termasuk yang di sequencing, itu buat saya seperti cerita pendaratan ini di bulan ya. Seperti pendaratan di bulan, jadi banyak sekali kontroversi. Kenapa? Karena gen ekstra kromosom itu sangat dinamis. Memang betul gen ekstra kromosom itu dikeluarkan. Tapi gen ekstra kromosom juga bisa berubah. Nah, salah satu contohnya mungkin pada saat kita kemarin terpapar oleh pandemi COVID, itu kita dikatakan itu menghasilkan antibodi baru.
antibody itu tidak akan muncul tanpa adanya suatu gen ekstra kromosom. Jadi kalau misalnya kita petakan hari ini, besok ada pandemi baru, itu gen ekstra kromosom kita sudah berubah lagi, pemetaannya pasti berubah lagi. Nah, saya mohon kepada pemapar itu tolong jelaskan sebetulnya apa sih yang di sequencing ini gitu. Terus ya kayak tadi lah pengobatan presisi, betul, pengobatan presisi itu bisa dapat dengan gen. Tapi kalau gen ekstra kromosomnya berubah karena pengaruh virus misalnya, apa masih bisa diterapkan? Enggak, sequencing lagi, berapa banyak lagi biaya yang harus kita keluarkan untuk sequencing lagi. Itu dulu deh, Mbak. Silahkan yang untuk diteruskan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di-mute lagi, Dok? Oke, baik. Yes. Terima kasih, Dok Dik. Pada dasarnya para pembicara dan penanggap, atau masih ada lagi kah? Saya kehilangan co-host saya, mungkin karena signal, jadi beliau turun di bawah. Tadi saya sudah invite lagi untuk jadi co-host. Soalnya saya kurang begitu ngelihat kalau kecil-kecil. Oke, mohon di raising hand dari tim Tobacco and Coffee Lovers. Barangkali ada yang ingin memberikan tanggapan juga. Baru setelah itu kita berikan mikrofon untuk floor. Oke, baik. Saya akan kembali dulu ke Dokter Koko ya, Dok. Gitu. Dari semua pemaparan teman-teman dokter dan para aktivis ini juga gitu ya. Tadi apa yang bisa ditarik sebuah kesimpulan dan apa yang ingin disampaikan bahwa oh ini loh misi pemerintah dan benar nggak seperti yang tadi dipertanyakan dalam tanda petik oleh Babe Aldo. Kalau memang mau sungguh-sungguh, mau jujur-jujuran, kenapa nggak bilang ini RUU kedokteran gitu, bukan RUU kesehatan, karena masyarakat punya cara menentukan pilihan kesehatannya gitu kan. Nah mungkin Dokter Koko bisa menguraikan lagi lebih jelas lagi. Silahkan, Dok. Oke, Mbak Maria. Saya itu tadi mendengar banyak sekali isu yang dilemparkan ya dalam satu waktu. Tadinya saya hanya menyiapkan bahwa kita akan membahas mengenai genome sequencing, tapi kok dia jadinya isunya banyak ya. Jadi kayaknya akan lebih elok kalau ini kayak pertanyaan trivia. Kalau memang ada isu langsung ditanyakan aja, langsung kita coba jawab ya, supaya itu cepat. Supaya alurnya itu kayak tidak terakumulasi ketidakjelasan itu dan makin awur-awuran nanti. Saya mungkin minta itu ke Mbak Maria. Terus, oke, baik. Ini dulu deh, Dok, kalau gitu. Apa sih yang mau di sequencing? Tadi apa sih apa yang mau di sequencing? Terus kenapa harus sepertinya satu arah gitu? Para pengambil kebijakan tuh ingin menerapkan betul-betul bahwa ini dalam tanda petik bagi sebagian kalangan masyarakat yang merasa punya hak menentukan pilihan, kok seperti tidak ada pilihan. Mungkin itu dua pertanyaan itu dulu, Dok. Oke, yang pertama ya, ini tuh tidak satu arah. Jadi, dan peristiwa atau aktivitas pengumpulan genom, dan kita harus balik lagi sedikit ke genom itu apa sih? Genom itu tadi saya sudah sempat mulai singgung, tapi sebelumnya memang nggak sempat cerita detail karena saya diminta untuk lebih memaparkan manfaatnya kan. Jadi saya nggak kasih kuliah awalnya bahwa genom itu apa. Paling cuma tadi saya mention itu yang membuat kita itu tahu warna kulit kita, warna rambut kita apa, bagaimana tinggi badan, bagaimana metabolisme kita dan lain-lain ya. But what is genome actually? Di dalam tubuh manusia itu kita disusun sekitar Allah itu ciptakan manusia itu dengan tolong koreksi kalau saya salah ya, sekitar 10 pangkat 12 atau 10 pangkat 13 sel per human, dan itu bisa bervariasi tergantung berat badan, densitas dan lain-lain. Dalam satu sel itu ada satu inti. Nah, di dalam inti sel ya, ada juga sel-sel kita yang tidak berinti, seperti sel darah merah dan lain-lain. Dulu dia berinti, sekarang waktu dia bersirkulasi itu mayoritas sudah tidak.
dalam satu sel itu ada inti sel. Di dalam inti sel itu ada kromosom. Kromosom ini apa? Itu sebenarnya kayak untaian dari DNA kita. Namanya DNA, deoksiribonucleic acid. Ya. Jadi dia itu tidak seperti COVID yang RNA. RNA itu cuma satu. Kalau double helix itu dia ada pasangannya. Jadi kalau pernah tahu ACGC, AC, GC, 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 AC. Nah itu kalau di kita itu berpasangan dia. Nah kalau di virus, karena kita baru berhadapan sama virus dan still ya, karena sekarang udah jadi endemi, itu RNA dia. Itu cepat mutasinya. Tuhan ciptakan kita punya DNA, itu modelnya double helix, dan saling mengunci. DNA yang saling mengunci itu tersusun atas banyak sekali protein. Ya, dan susah sekali untuk memodifikasi genetika itu. Apalagi kalau orang itu sudah dewasa. Ya. Kenapa begitu? Karena banyak sekali asam amino yang mesti dikerjakan dalam satu waktu if we want to treat some pada teknologi sekarang. Ya, if you want to treat some disease pada teknologi sekarang. Dalam satu sel, dalam satu kromosom, dalam satu sel itu terdiri atas sekitar 3 sampai 3,2 miliar atau mungkin triliun. Saya lupa, 3,2 miliar. 3,2 miliar genetika. 3,2 miliar gen. Ya. Untuk setiap manusia di muka bumi ini, ya, mau dia anak Adam, kalau dia ateis tentu dia nggak nganut itu ya. Tapi kita di Indonesia kan mostly itu beragama dan mostly agama samawi dan ya bahasanya anak Adam. 99,9% DNA-nya itu mirip. Jadi DNA saya, Mbak Nabila, Babe Aldo, Mbak Maria dan lain-lain, itu 99,9% itu mirip. Itu saling mengunci dia, saling menjaga dia. Tidak mudah untuk mengutaati ini even dengan CRISPR-Cas9 dan bahkan saya sudah bikin semacam postulat CRISPR 2.0 sebelum COVID, tapi itu juga tidak mudah, ya. 3,2 miliar ini itu hanya 0,01%, kurang dari 0,1% itu yang benar-benar menentukan tadi kita itu tinggi badannya berapa, warna matanya seperti apa, volume otaknya sebesar apa, dan seterusnya. Kerentanan dia terhadap penyakit tertentu itu juga hanya ada di 0,1% tadi. Itu satu cerita mengenai genom. Akan panjang lagi nanti, kalau memang diperlukan ya. Saya nggak terlalu pakar soal itu, tapi saya belajar dari guru-guru saya yang termasuk juga ikut di dalam proyek BGSI itu. Ya. Saya belajar dari mereka, belajar genetika dan seterusnya. Kemudian, apakah ini akan seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang, semua orang akan pergi ke puskesmas, diambil darahnya, diperiksa gennya dan lain-lain? Oh tidak begitu. Target kita adalah mereka yang punya masalah kesehatan. Satu, masalah kesehatan seperti apa? Tadi sudah disebutkan sama Mbak Nabila, ada spesifik target. Kita nggak mungkin kerjakan semua hal dalam satu waktu, tapi kita, ini apa dulu nih yang kita kejar? Cancer, kardiovaskular, tuberkulosis, stunting mungkin. Kemudian bagaimana dengan yang stroke? Bagaimana dengan yang Alzheimer? Bagaimana yang dengan demensia, anxiety, depresi? Itu ada target-target tertentu karena satu gen itu spesifik fungsinya dia. Jadi kalau kita bicara kenapa kemudian 10.000 genom itu saja ya yang buat kita itu sangat kecil dibandingkan 3,2 miliar tadi, itu udah pekerjaan besar buat para peneliti.
Karena memang satu genetika saja itu sudah bisa berimplikasi kepada satu macam penyakit. Ada beberapa penyakit itu butuh polimorfisme dan lain-lain, jadi melibatkan beberapa genetika dan ada juga yang terkait dengan epigenetik. Ada gen itu seperti saklar ya, lampu. Dia ada di dalam tapi nggak selalu berfungsi. Ada yang bisa di-on-kan, bisa di-off-kan. Ini juga butuh kuliah tersendiri. Jadi tidak serta-merta bisa dijabarkan secara gamblang ya. Nah, pekerjaan ini itu tidak disasarkan kepada 274 juta warga Indonesia, tidak. Tapi kita akan kolektif. Oh, mereka yang sakit jantung, ini saya ambil penerapan di UK ya. Mereka yang sakit jantung itu dilihat, dia datang ke rumah sakit, diperiksa. Oh, kenapa jantungnya bermasalah? What happened with? Genetika apa yang terkait? Tidak satu orang Inggris itu se-Inggris Raya itu diperiksa genetikanya, tidak. Karena mahal sekali nanti, terlalu costly. Satu aja pemeriksaan genetik itu sudah cukup mahal. Dan kita bersyukur ada donatur-donatur yang mau bantu proyek BGSI itu. Ya. Kenapa saya bersyukur? Karena di sisi lain, 1 dan 2 tahun dan 3 tahun sebelum kita ngobrol hari ini, saya tuh ditawarin sama perusahaan asing. Saya bisa cerita yang saya alami sendiri. Dok, Iwan, kita mau masuk ke Indonesia untuk ini private sector ya. Dok, kita mau masuk ke Indonesia, mau ngerjakan gini, periksa genetika orang Indonesia, datanya kami kelola di negara A, negara B, negara C, dan saya bilang begini, terus kami di Indonesia dapat apa? Apa? Data orang kami itu diambilkan. Kalian yang kelola kan? Iya, ada hub kalian di Indonesia. But, apa kalian sudah bicara sama Kementerian Kesehatan kita? Apa kalian sudah bicara dengan pemerintah kami? Apa kalian sudah bicara dengan para peneliti dan para dokter di Indonesia? Karena mereka adalah pengawal, penjaga dari kesehatan rakyat Indonesia. Nggak bisa Anda, ujuk-ujuk datang dari luar negeri, bikin hub-hub di Indonesia, terus datanya dibawa keluar. It's not fair for us ya. Harusnya data itu dikelola di dalam negeri. 1, disimpan di sini. 2, kalau Anda mau mengembangkan itu, mau mempelajari data-data tersebut, harus ada timbal balik dengan pemerintah dan rakyat Republik Indonesia. Itu saya jelaskan ke calon-calon investor itu. Dan saya bersyukur kenapa akhirnya tahun lalu kita punya unit yang memang dalam pengelolaan dan pengawasan dari Kementerian Kesehatan kita sendiri. Dikerjakan oleh peneliti-peneliti dan guru-guru saya itu. Yang saya percaya mereka itu nasionalismenya tinggi. Kejujurannya tinggi. Jadi begitu ada orang mempertanyakan, itu saya jadi pusing nih. Kenapa mereka tega? Ini yang mengerjakan adalah guru-guru itu loh. Guru-guru ini yang mengajarkan ke kita bagaimana genetika itu, apa implikasinya, bagaimana etikanya, bagaimana case di masa lalu, bagaimana kita prevent supaya kita nggak dikerjain lagi di masa depan. Jadi kita belajar dari lesson learn ya, lesson learn. Jadi saya percaya bahwa loh, orang-orang ini kok malah dipertanyakan sama sebagian publik gitu. Dan ini tidak mengerjakan 274 juta warga. Mereka akan menyasar kepada populasi tertentu, mengambil data ya, untuk kemudian nanti dilihat, oh misalnya, orang Aceh itu rentannya sama penyakit apa sih? Oh, kolesterolnya tinggi ternyata, misal ya. Bagaimana pola makannya mau diubah nggak supaya mereka nggak serangan jantung tiba-tiba di jalan? Bisa nggak? Bisa. Ini penerapannya ya, bayangan ya. Oh, orang Sulawesi, ternyata kalian nggak cocok tuh makan beras. Kalian cocoknya lebih sehat kalau makan ini. Genetika kalian, metabolisme lebih cocok sama si makanan ini. Itu yang diperbanyak di sana supaya tidak banyak yang diabetes di situ. Begitu loh ininya,
banyak sekali yang saya rasa kok nggak pas banget informasinya. Jadi begitu saya di tadi sore tadi siang dikabarin, saya bilang, ya udahlah, ini ada kesempatan untuk menjelaskan duduk persoalannya ini seperti apa sih, supaya orang-orang tuh tidak merasa takut. Ingat, kita itu tidak seperti datang ke puskesmas, ditensi, diambil darah, genetik, kemudian kayak vaksinasi kemarin, ini beda, bukan. Kita nggak datang dikumpul dalam satu ruangan besar, jangan dibayangkan seperti itu. Terus semua genetika kita diambil, terus dimasukin komputer, terus dibikinin senjata dari sana. Tidak seperti itu. Ada tahapan-tahapan, dan orang-orang yang mengerjakan itu, tolong jujur bahwa kalau kita lihat portofolio dari orang-orang yang mengerjakan itu, kalian akan tahu bahwa mereka benar-benar sayang sama masyarakat Indonesia. Anda boleh pertanyakan politisinya, Anda boleh pertanyakan birokrasinya, Anda boleh pertanyakan pemerintahnya, tapi tolong jangan tanyakan kredibilitas guru-guru saya. Saya harus menjaga itu. Mungkin itu, Mbak Maria. Terima kasih. Oke, baik. Oke, saya akan memberikan kesempatan untuk ulasan kedua buat Dok Agung sama Dok Nabila, kemudian Babe Aldo. Setelah itu baru kita buka termin tanya jawab bagi Flor. Dan Flor mohon boleh bersetelah 3 pembicara berikutnya memberikan ulasan kedua. Nanti Flor boleh yang mau bertanya boleh langsung raising hand. Jadi nggak dari sekarang request mic ya, tolong ya, karena mic-nya juga kan terbatas. Oke, baik, berikutnya Dok Agung silahkan kalau ada yang ingin ditambahkan, kemudian Dok Nabila, dan setelah itu kita bagi ya, karena dokternya ada 2 nih, Dok Agung, kemudian Babe Aldo dulu, terus kemudian Dok Nabila. Silahkan Dok Agung. Ya, terima kasih. Tadi saya belum selesai ya. Ya, yang disampaikan Dokter Koko tadi sebenarnya ada benarnya. Dia menceritakan bagaimana caranya agar ada independensi atau kemandirian. Tetapi mohon diingat bahwa kita bicara tentang genome sequencing ini dalam konteks RUU Kesehatan. Nah, inilah yang harus diwaspadai. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya bilang genome sequencing dalam RUU ini seperti blind spot. Jadi memang sengaja tersembunyi ya, disembunyikan seperti itu. Bahkan mungkin saya harus sampaikan begitu, kenapa? Karena jujur aja, pasalnya pun juga kayaknya nggak ada masalah gitu ya. Kalau yang sekarang ini di pasal 340 nanti dicatat ya, yang dulunya 361, pasal 340. Nah, konten yang paling penting ini harus diperhatikan adalah masalah pengalian dan penggunaan material dalam bentuk spesimen klinik atau dan materi biologis, muatan informasi dan atau data keluar wilayah Indonesia. Jadi ini bicara tentang MTA ya, Material Transfer Agreement. Jadi material yang bisa dikirim itu apabila cara mencapai maksud dan tujuan pemeriksaan tidak dapat dilakukan di Indonesia. 1. Yang kedua, pemeriksaan dapat dilakukan di Indonesia, tetapi untuk mencapai tujuan utama penelitian perlu dilakukan pemeriksaan di luar wilayah Indonesia. 2. Dan yang ketiga adalah untuk kepentingan kendali mutu dalam rangka pemutakhiran akurasi kemampuan standar diagnostik dan terapi. Jadi memang dalam pasal ini sudah disediakan peluang untuk membawa spesimen atau data ini keluar. Itu yang saya merasakan. Kenapa jadi masalah? Karena ya kita tahu kalau kita bicara tentang ini kan kita punya peneliti yang kita percaya kredibilitasnya. Iya. Tapi kita naif kalau kemudian kita tidak bicara tentang biosekuritas. Jadi kita masing-masing harus menempatkan diri. Saya dan Dr. Koko dalam kapasitas yang sama. Kita bukan ahli dalam hal ini. Whole genome sequencing kita bukan ahli. Tapi sebagai seorang dokter kita punya kemampuan kritis dong. 1 itu. Yang kedua, kalau kita bicara tentang keilmuannya, kita punya orang-orang yang ahli walaupun tidak banyak. Ya, beberapa orang itu tidak masuk dalam PGSI ya, karena mereka sudah punya kesempatan bekerja di tempat yang lain. Apakah BRIN, apakah MRIN ya, Mokhtar Yadi ya, Mokhtar Yadi Institute. Jadi saya jujur saja, saya punya data tentang siapa yang sedang bekerja di sana, siapa tokoh intelektualnya dalam PGSI dan siapa tokoh ideologinya. Jadi tentu data ini tidak akan saya buka sekarang.
Ya, saya tahu pada akhirnya nanti kita semua pasti akan tahu bahwa ada masalah di balik ini. Jadi sekali lagi Dr. Koko, kita tidak bicara tentang risetnya, tentang ilmu whole genome sequencing-nya, tentang kemanfaatannya, tidak. Kita bicara tentang resiko yang luar biasa bagi bangsa ini. Bangsa ini kan sudah terbiasa dicuri datanya. Ya, bahkan air liur komodo aja itu penting itu bagi orang luar. Kita terlalu naif seperti itu. Nah, permasalahannya adalah ketika pasal ini membicarakan tentang MTA tadi ya, Material Transfer Agreement ini, itu diperbolehkan seperti itu. Dengan syarat-syarat seperti itu yang memang kita paham bahwa kita akan punya peluang untuk memberi kesempatan pasal ini bermanfaat gitu loh. Itu satu. Terus yang kedua adalah, tadi saya bilang tentang apa hubungannya RUU Kesehatan dengan masalah biosekuritas. Jadi kita harus paham bahwa RUU Kesehatan ini adalah pintu masuk kapitalisme dan liberalisme. Jadi satu contoh bahwa data yang dibutuhkan oleh pengembang itu mereka salah satunya adalah rekam medik. Yang kedua adalah data biologis atau data genetik. Jadi industri kesehatan itu sangat membutuhkan data. Jadi RUU Kesehatan ini kan titipan kalau orang bilang. Tapi kalau kemudian konstruksi titipan itu seperti apa? Saya harus bilang bahwa titipan itu adalah kita menyediakan fasilitas, kita menyediakan regulasi, dan kita menyediakan data. Data apa? Data yang berguna untuk mapping. Ya, data untuk menentukan karakteristik DNA kita. Ya, data untuk menentukan kebutuhan. Kalau kemudian bicara ke depan bagaimana? Ya, tidak hanya menyediakan fasilitas, mereka juga akan menyediakan penyakit. Kalau orang-orang yang bergerak di bidang biosekuritas, artinya mungkin peneliti dia hanya fokus di dalam riset. Tapi kalau orang yang bergerak dalam biosekuritas, dia tahu perjalanan pandemi ini seperti apa. Dan pandemi ke depan itu seperti apa. Jadi masing-masing kita harus bicara dalam konteks ini. Dan saya memang dalam konteks menguliti RUU ini dihubungkan dengan masalah genome sequencing ini. Ini fatal. Ya. Kalau tadi dibicarakan Dr. Koko, Pak Menteri itu tidak mengatakan akan sampai ke puskesmas. Loh, saya saksinya. Saya punya datanya, saya punya rekamannya. Tapi saya juga percaya bahwa itu tidak mungkin terjadi karena kita nggak punya dana. Yang kita lakukan sekarang itu kan hibah kebanyakan. Alat-alat itu kan donasi. Tidak ada makan siang gratis. Coba RUU itu kemarin draftnya disampaikan dalam sidang, rencananya dimasukkan dalam sidang paripurna. Ketika serah terima seperti itu, apa yang terjadi? Deklarasi akan adanya rumah sakit internasional. Jadi ini satu contoh bahwa sebenarnya ini sebuah grand design, termasuk draft yang tidak pernah muncul, hanya dimunculkan di saat-saat akhir seperti ini. Jadi saya harus mengingatkan kepada semua warga, termasuk yang ada di dalam space Twitter ini. Jadi kita waktu curiga, kenapa undang-undang yang siluman ini nggak mungkin berdiri sendiri? Kita jangan capek bicara tentang genome sequencing-nya. Kita bicara tentang apa di balik ini semua. Jadi kalau kita hanya bertutur tentang apa itu materi genetik dan sebagainya seperti itu, ya kita nggak akan ada selesainya. Sama halnya kita bicara tentang pasal demi pasal. Tapi ingat, hubungkan semuanya. Ya. Memang penguasa negeri ini sudah terlalu pede kalau saya bilang. Mereka mengumbar data, mereka bicara tentang BGI di Cina, membangga-banggakan. Sama halnya mereka jual pasir laut, hilirisasi nikel, seperti itu. Bahkan kalau Anda cek hilirisasi kesehatan, di situ Anda dapatkan semuanya. Bahwa negara kita ini memang lagi digiring masuk dalam kapitalisme global di bidang kesehatan. Titik. Jadi nonsen, Anda buka itu strategi yang tentang transformasi digital seperti itu. Anda cari kata-kata di situ tentang bisnis, tentang industri, atau presentasi dari Pak Menteri. Kata-katanya selalu industri kesehatan, industri kedokteran, kemudian ujung-ujungnya adalah kita pinjam seperti itu. Jadi, saya tidak akan bicara tentang genome sequencing-nya, tapi saya bicara bahwa ini adalah salah satu yang dibutuhkan oleh kapitalisme global.
yaitu data, big data, seperti itu. Apakah nanti dimanfaatkan untuk rekayasa genetika dan sebagainya? Sangat mungkin. Tapi kita belum sampai ke sana. Kita cuma ingin agar negara ini tidak dijajah. Coba bayangkan kalau kita punya ketergantungan di bidang kesehatan. Logika aja lah gitu loh. Logika sehat. Jadi saya itu diundang Pak Menteri. Kalau saya boleh jujur, kita yang diundang Pak Menteri itu sebenarnya disuruh untuk menjatuhkan Ikatan Dokter Indonesia. Mereka itu butuh orang yang mendukung untuk mendiskreditkan ID. Saya memang bukan orang pengurus PPID. Oleh karena itu saya dengan mudahnya saya bilang bahwa ini sudah amoral. Ketika saya tanya kenapa seorang profesor yang secara kritis mengkritisi RUU kemudian dipecat seperti itu, tidak ada jawaban. Bagi saya cukup menunjukkan bahwa ini ada masalah moral seperti itu. Jadi kalau kita amati apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ya, saya tidak bilang bahwa beliau ini bodoh, beliau ini pintar. Tapi karakter inilah yang dibutuhkan saat ini. Ada karakter-karakter lain yang sudah ada. Karakter ini yang sekarang dibutuhkan. Karakter seorang yang bisa membangun ekosistem investasi. Nggak perlu mandatory spending. Coba urusan jamban aja dalam 2 tahun ini tidak ada dananya. Masalah rabies, masalah kusta, masalah obat TB. Tapi kalau bicara tentang stunting, apa yang dipikirkan? USG sampai puskesmas. Coba, jadi kegagalan dalam berpikir itu memang bukan karena kebodohan. Tapi memang mindset dalam health industry itu. Kita lagi dicuci otaknya. Para dokter ini diiming-imingi, kamu sekolah itu nggak usah susah-susah, nggak usah lama-lama seperti itu. Saya spesialis, saya merasakan bagaimana susahnya sekolah. Tapi dari situlah saya bisa berpikir secara kritis. Coba bayangkan kalau nanti adik-adik saya, anak-anak saya, kuliah di tempat yang maaf nih, hanya hospital base, tidak punya kapasitas untuk mendidik. Apa jadinya? Mereka jadi tukang. Yang diharapkan oleh industri kesehatan itu apa? Dokter itu dan tenaga kesehatan, perawat dan sebagainya itu hanya tenaga vokasi. Menjalankan bisnis mereka, menjalankan alat-alat mereka. Semua dalam genggaman kapitalis. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya bilang bahwa kalau topiknya tadi tentang RUU, ya inilah topiknya. Kita nggak usah muter-muter lagi tentang pengobatan presisi. Dokter Nabila nggak usah jelasin lagi. Karena apa? Kita bisa baca kok. Tahun 2018 sudah ada penjelasan itu. Bahkan saya pegang papernya yang namanya Inna Genius. Tahun 2000 itu sudah direncanakan dalam bentuk proposal. Proposal itu diambil. Untuk apa? Untuk BGSI ini. Gitu loh. Jadi kalau dibilang bahwa kita ini inisiasi pertama kali, bullshit. Itu sudah ada sebelumnya. Orang-orang kita mampu. Memang kita tidak expert seperti mereka. Tetapi lebih baik kita melangkah pelan-pelan daripada meloncat. Kita jatuh. Meloncatnya ini direkayasa memang. Nggak perlu anggaran seperti itu kan. Mikirnya itu jauh ke depan gitu ya. Coba masing-masing kita sekarang amati. Kalau Pak Menteri bicara, apa yang dibicarakan? Industri kesehatan. Apa yang dibicarakan? Anda jadi dokter itu bisa membangun startup dan sebagainya. Yang ada di otaknya adalah uang. Makanya kemudian pantaslah kalau masyarakat bilang dokter itu mata duitan. Ya karena memang kita diarahkan menjadi itu oleh Kementerian Kesehatan. Kenapa kemudian ID itu dibongkar? Kemudian ID disudutkan seperti itu. Karena yang memegang etika itu adalah profesi atau organisasi profesi. Kenapa konsil kedokteran diberanguskan? Letaknya yang awalnya di bawah presiden menjadi di bawah kementerian. Ya karena ingin agar standarnya itu dikendalikan. Bahkan yang namanya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran, MKDKI, yang di situ masyarakat bisa komplain tentang masalah kesehatan, artinya tentang kemungkinan pelanggaran kedisiplinan oleh dokter, itu dijadikan di bawah Kementerian Kesehatan. Kalau kita bicara secara detail draftnya yang baru dibuka sekarang ini, kita akan tahu. Ini ada momen penting. Sebelumnya draft itu ditutup-tutupin. Sekarang draft sudah dibuka. Kita kulitin semuanya.
akan terlihat semuanya. Jadi sekali lagi saya bilang bahwa jangan hanya terfokus masalah genome sequencing. Saya katakan genome sequencing itu blind spot. Kalau saya ibaratkan, saya ini seperti Nabi Daud, saya cukup satu batu itu mengenai dahi dan semua kelihatan. Setelah ini gimana? Masyarakat bisa kulitin semuanya. Di balik ini itu nonsen, bullshit kalau ini untuk masyarakat kesehatan. Tidak. Undang-undang di masalah kesehatan ini, undang-undang kedokteran, undang-undang kebidanan, sudah cukup itu. Kalau mau melakukan transformasi kesehatan, tidak perlu ada undang-undang ini. Cobalah pakai logika yang sederhana. Kenapa undang-undang ini dibuat begitu misteriusnya? Kalau tidak ada apa-apa. Naif kali kalau kemudian kita ini tidak bicara tentang kapitalisme. Sayangnya memang kapitalisme itu sulit dibuktikan. Inilah saya bilang, mereka tuh butuh data kita. Kalau nanti undang-undang ini digedok dan kita semua tidak bisa menghilangkan. Coba kita lihat sejak tahun 2023 sampai 2024 apa yang terjadi dan kemudian setelah itu apa. Begitu banyak mereka industri kesehatan yang menjual alat yang di situ artificial intelligence itu didapatkan. Apakah dari data rekam medik kita, data statistik, ya. Jadi memang Pak Menteri itu membuat data itu terintegrasi. Karena apa? Karena mereka memang butuh data, termasuk data genetik. Singkat cerita, bahwa momen ini adalah momen yang penting untuk membuka mata kita. Ini loh sebenarnya masalahnya. Ya. Jadi bukan hanya genome sequencing. Genome sequencing ini adalah celah bagi kita untuk membuka aib. Ya. Kalau nanti mau bicara ke belakang misalnya tentang kemarin-kemarin, ya itu silakan. Saya tidak punya kapasitas itu. Tetapi kapasitas kita sekarang adalah berpikir cerdas, berpikir kritis. Saya kasih kesempatan bagi yang lain mungkin bertanya gitu dari host. Silakan. Ya, sebentar dok, ini biar 2 kali muter ya. Habis ini Babe Aldo ya 3-5 menit, terus kemudian Dok Nabila dan habis itu kita buka termin untuk pembicara, untuk penanya. Silahkan Babe Aldo kalau ingin ada yang diulas lagi. Double gua ketawa nih. Yang 2 tadi nggak dibatasin 3-5 menit, tapi nggak apa-apa, gua nge-rap deh ya. Oke. Nanti pasti banyak. Enggak, soalnya gua sudah merasa sudah biasa merasa dapat perlakuan tidak adil itu udah sering kok, nggak apa-apa. Ya, yang pertama gua ketawa dulu tadi kata Dokter Koko ini tidak satu arah. Kalau tidak satu arah nggak perlu dibikin undang-undang. Kalau sudah dibikin undang-undang itu artinya satu arah, ada pemaksaan di situ. Kalau tidak terjadi maka ada konsekuensi hukum di situ. Makanya gua sepakat sama Dokter Agung tadi itu ya. Ini gagal pikir gitu. Genome sequencingnya itu memang bagus. Ya, ada tujuan bagus itu kayak lu baca itu tadi yang gue bilang itu. Orang lagi ngendorse, ngomongnya bagus semua, sesuai. Tapi resikonya nggak pernah diomongin itu. Ya, dan kalau dikatakan tidak satu arah, gue dari tadi ngakak itu gimana nggak satu arah sayang. Dibuat undang-undang, itu artinya satu arah. Kalau nggak nurut, ada konsekuensi hukum. Itu namanya satu arah. Dan dari tadi berbicara soal mau nerangkan genom begini-begini, tapi nggak ada yang ngomong PCR itu juga alat genome sequencing. Artinya pengumpulan data genetika rakyat Indonesia itu sudah ada. Nggak nunggu undang-undang ini. Jadi bahkan dari mandatori kemarin, dari segala macam aturan protokol kesehatan, itu sudah ada pengumpulan data genetika rakyat Indonesia. Bohong kalau dokter nggak tahu bahwasannya pengambilan data genetika itu nggak cuma lewat darah, lewat swab juga bisa lewat PCR. Loh itu yang ngomong siapa? Kerry Mullis, penemu PCR sendiri, yang mengatakan bahwasannya PCR memang alat untuk sequencing. Ya, dan berbicara soal nasionalisme tinggi tadi, gue percaya tuh para peneliti itu punya nasionalisme tinggi, tapi belum tentu punya keberanian. Karena sampai hari ini, gue belum lihat itu peneliti-peneliti Indonesia keluar data efikasi vaksin per merek.
Dan kalau memang pemerintah Indonesia itu menghormati peneliti, ya politikus Indonesia, menghormati ilmuwan-ilmuwan Indonesia, dan ilmuwan-ilmuwan Indonesia adalah orang-orang yang berani mengkritisi sesuai dengan keilmuannya, hari ini kita sudah menikmati yang namanya vaksin merah putih sama vaksin Nusantara. Tapi nggak ada itu. Sudah diteliti itu. Sudah ada yang menggunakan vaksin itu. Tapi mana yang katanya, oh peneliti kita jujur, nasionalismenya tinggi. Mana vaksinnya? Kenapa kita masih pakai yang namanya AstraZeneca, Moderna? Mana itu nasionalisme? Ayolah kita berbicara fakta aja. Nggak usah terlalu tinggi kita nerangin tentang genom. Ini rakyat nggak semua ngerti genom. Gue sepakat sama Dokter Agung nih. Jangan dibuat ini gagal pikir gitu. Ini benar-benar celah untuk menjajah Indonesia, untuk menjadikan kapitalisme industri kesehatan atau industri kedokteran. Ini satu arah. Ini bisnis yang dihukumkan. Ini gimana caranya rakyat Indonesia bergantung sama mereka, para kapitalis industri kesehatan yang sampai hari ini, ya jujur aja nih, para dokter itu udah dicap sama rakyat nih. Gue punya satu komunitas gitu. Gue kumpul juga sama para dokter. Gue ngomong sama mereka. Ya, kenapa sih dokter kok kesannya mata duitan? Karena memang ada itu bisnis di dalam kesehatan, itu ada bisnis kedokteran. Gue nggak mau bilang bisnis kesehatan karena gue percaya ilmu kesehatan nggak cuma kedokteran. Dan gue sampai hari ini minta maaf para dokter, gue lebih percaya ilmu kesehatan lain gitu. Bukan karena ilmu kedokterannya jelek, bukan. Justru karena ada kapitalis dalam kedokteran. Yang sampai hari ini semuanya protokol. Mesin darah tinggi, protokolnya keluar ini. Jadi ini akan diarahkan ke sana, betul Dokter Agung. Nanti lama-lama ini kapitalis menjajah di bidang kesehatan. Dan rakyat Indonesia ini kesian. Mereka bukan rakyat yang mau meneliti, mau aware gitu. Jadi sekali lagi ya, bahwasannya RUU kesehatan ini itu adalah satu upaya dari para kapitalis kesehatan untuk menjajah Indonesia. Dan ada satu catatan gue tadi Dokter Koko luar biasa nih, gue seneng banget beliau ngomong ini, ngakak gue ya, bahwasannya tadi kata Dokter Koko ada orang di Sulawesi bisa makan ikan tapi nggak semua orang bisa makan ikan. Itu tadi keren itu. Nah di saat kalian bisa mengakui itu, bahwasanya ikan yang protein itu nggak semua orang bisa makan, kenapa kemarin kalian semua diam bahwasanya nggak semua orang bisa divaksin? Giliran ikan, kalian bisa bilang bahwasanya ada orang yang nggak bisa makan ikan. Giliran vaksin, kalian semua bersepakat, semua orang bisa divaksin. Nonsen, itu kocak. Mestinya kalian malu gitu. Kalian adalah dokter, kalian yang punya pendidikan tinggi. Gue jauh di bawah kalian. Mestinya kalian lebih bersuara demi rakyat Indonesia. Segala kemungkinan buruk itu wajib bagi kita berprasangka buruk dengan orang luar yang untuk masuk ke Indonesia. Wajib sayang. Apa isinya vaksin kalian nggak tahu. Terus bilang bahwasannya peneliti kita nasionalisme tinggi. Oke, peneliti kita kejujurannya tinggi. Oke, tapi adakah yang berani? Sampai hari ini tidak ada satupun korban COVID yang diotopsi. Mereka pinter, mereka punya jiwa nasionalis yang tinggi, mereka punya kejujuran yang tinggi, tapi nggak punya keberanian. Takut ntar SDR gue diambil, ntar gue nggak dapet duit, ntar gue nggak dapet kerjaan. Nggak sedikit dokter yang begitu gue kenal. Jadi berbicara soal penelitian, kami percaya sama ilmuwan Indonesia, percaya, sangat percaya. Cuman masalah keberanian mereka, nggak semua orang berani bersuara jujur. Kawan gue, Dr. Louis, di saat dia, walaupun dengan segala kelebihan dan kekurangannya, beliau bernarasi ya, mendiang Dr. Louis. Dia termasuk salah satu yang berani. Lihat bagaimana nasibnya. Jadi tolong. Nih gue ngajak semuanya, ayo para dokter, kalian bersuaralah yang lantang. Dokter Agung Sapta, gue merindukan dokter-dokter kayak lu sekarang. Nih akhirnya muncul lu baru di sekarang nih, alhamdulillah. Gue dukung kalian.
Gua 2020 sampai sampai sekarang, sampai hari ini. Gua udah melihat bahwasannya dari awal pandemi kami sudah dapat bocoran, Dok, akan ke arah sini. Sudah dapat bocoran itu. Kami sudah pernah menyurati, Dok, BPOM, Kemenkes tentang Astagfirullahaladzim, kontrak vaksin antara pemerintah Indonesia dengan produsen vaksin. Ini, Dok, sebelum RUU diketok. Kalau kata dokter kan, RUU ini kesempatan kita bongkar aib mereka. Alhamdulillah, Dok, kami, Dok, dari awal vaksin itu muncul, kami udah tahu ini borok, ini kapitalis, ini bisnis. Sudah tahu kami, Dok. Tapi waktu itu kami bersuara belum ada bantuan dari para dokter. Kali ini kami makin bersemangat. Alhamdulillah, makin banyak dokter yang berani bersuara. Demi Allah, Indonesia ini jujurnya banyak, pinternya banyak, yang berani sedikit. Mudah-mudahan berkat ini space malam ini, gue ya Allah kasih keberanian untuk mereka ini, ya Allah, untuk bersuara lantang. Dulu gue bersuara disepelekan sama orang-orang karena gue cuma lulusan SMA. Hari ini suara gue didukung sama para dokter, para ilmuwan. Mudah-mudahan para dokter, para ilmuwan ini terus bersuara. Demi Allah, Dok, kalau perlu media untuk bersuara lantang, kami siap. Untuk turun ke jalan, kami siap karena kami cinta rakyat Indonesia. Itu aja dari gue. Jangan naif kita. Jangan bilang ini genome sequencing. Enggak, ini bisnis, ini kapitalis. Ini akan menjajah rakyat Indonesia. Bangkit rakyat, bangun, lawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ke Dokter Nabila, tapi Mbak Maria, ada saya boleh sebentar. kasih informasi sedikit ya? Sedikit, Ah, 3 kalimat. 3 kalimat oke, ya baik. sebelum Oke, Mbak baik. Nabila. Oke, baik. Mumpung masih belum lupa nih. Jadi Oke, 3 terkait kalimat, vaksin Dok. merah Oke, 3 putih, kalimat. Oke. ya, kalimat pertama ya, terkait vaksin merah putih, itu sudah diproduksi dan didistribusi ke 34 provinsi. Memang agak telat, ini kalimat kedua, tapi itu akhirnya ada yang berhasil kita hasilkan, produksi sendiri, dan dipakai untuk rakyat kita sendiri. Itu udah 1,2 juta dosis. Ya. Terus kalimat ketiga, saya udah menjapri Mbak Maria 2 kali, karena ini judulnya adalah risiko dan manfaat genome sequencing, ya. Tapi tadi Dr. Agung sama Babe Aldo itu bicaranya itu lebih banyak di luar dari, in my opinion, itu di luar dari genome sequencing ini sendiri. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Maria. Ya, oke. Mohon maaf, Dok. Baru saya buka tadi karena saya serius melihat sampai ke bawah, melihat para partisipan di space ini gitu ya. Karena sebentar lagi akan ada termin tanya jawab. Sebelum ke Dokter Nabila, ada pertanyaan titipan merefer tadi pertanyaan juga dari Bang Ali gitu kan. Kalau melihat ke kondisi negara kita yang rentan terhadap segala macam kebocoran gitu kan, ini pemetaan genetik dari masyarakat Indonesia kan juga bisa bocor. Bocornya ini akan kemana? Gitu, bisa nggak pemerintah menjamin bahwa kesehatan masyarakat kita tuh nggak bocor gitu kan? Itu yang pertama. Kedua, kembali kepada pilihan kesehatan atau terapi yang bisa kita gunakan, itu kan hak warga negara untuk memilih. Let's say ya, secara awam ada bahasa seperti gini, memang jalan tol itu udah dibangun dengan dana yang luar biasa, pakai ngutang lagi, tapi boleh kan kita tetap pakai jalan biasa? Itu kan masalah pilihan gitu ya. Karena saya masih mau ngelihat ada warung-warung di jalan, saya mau beli oleh-oleh dan lain sebagainya. Nggak melulu jalan yang mahal itu harus digunakan oleh setiap orang, nggak melulu. Nah, sama juga dengan hal ini. Nah, kalau kebocoran, kita punya pilihan, apalagi mengingat adanya kebocoran, rentannya kebocoran seperti ini gitu kan. Bocornya nanti kepada pihak siapa? Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan sebelumnya gini kan. Sebelumnya gini. Mungkin karena rakyat Indonesia ini terlalu kuat, karena mataharinya gratis ya, bukan seperti di belahan dunia yang lain gitu kan, sehingga masyarakat Indonesia lebih kuat, sehingga pusat penelitian hidup gitu, laboratorium hidup itu kok sampai segitu ngototnya terhadap masyarakat Indonesia, sampai ada RUU-nya segala gitu kan. Mungkin karena vaksin pertama nggak mati, enjus lagi vaksin kedua, enjus lagi vaksin ketiga, dipaksain lagi sampai keempat gitu kan. Meskipun katanya pandemi sudah dicabut, status kedaruratan sudah tidak ada gitu kan. Terus kemudian syarat satu sehat atau dulu peduli lindungi gitu ya, tidak diwajibkan, tapi sebagai anjuran
kalimat itu bersayap, dianjurkan untuk tetap melakukan hello. Ini kan Anda muter-muter doang nih, gitu ya, gitu. Nah, itu keluhan masyarakat di bawah, gitu kan. Jadi gini, artinya kalau misalnya mendraft data gitu kan hanya antar meja di antara para pemangku jabatan atau para dokter-dokter yang pro terhadap masalah ini gitu kan, bisa juga gitu kan turun ke lapangan bagaimana sebenarnya kita juga bertahan. Banyak sekali kalangan masyarakat yang benar-benar masih pure blood dan mereka masih oke-oke aja gitu, nggak ada masalah. Nah, kembali ke tadi kebocoran itu. Kalau bocor itu ke pihak siapa? Yang kita khawatirkan ini adalah pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Karena apa? Kedaulatan kesehatan kita ini satu-satunya harta yang masih kita miliki. Sumber daya alam itu sudah dikuasai banyak oleh kalangan-kalangan di luar negara kita lah gitu ya. Nah, kalau dengan kedaulatan kesehatan diserahkan juga gitu kan, bagaimana nasib kesehatan bangsa Indonesia? Kita tidak ngomong untuk hari ini, kita tidak ngomong untuk diri kita hari ini. 10-20 tahun lagi yang akan datang, masyarakat Indonesia akan seperti apa? Gitu ya. Silakan Dok Nabila 3 menit. Dan setelah itu teman-teman boleh silakan raising hand dari sekarang. Terima kasih Mbak Babe Aldo yang saya hormati. Saya itu dari Januari ya pertama kali ada terduga COVID, Januari 2020 sampai detik ini tuh ngurusin COVID. Jadi COVID sama vaksin dan seluruh penyakit menular wabah saya, tapi saya sangat menyesal baru bertemu Babe Aldo malam ini. Kalau enggak kita bisa diskusi banyak. Jadi semua yang dilakukan pemerintah itu data driven policy. Artinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau mau dituntut sampai manapun juga itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita berbasis dengan data, melihat bagaimana rekomendasi global, WHO, CDC, lalu juga Emergency Use Authorization, BPOM, segala macam itu banyak. Ya kan? Nah, tadi termasuk yang Bang Koko sampaikan, Indovac, Inavac itu udah kita pakai. Bahkan sekarang jadi satu-satunya vaksin yang ada di Indonesia, karena merek lain kita udah nggak ada. Terus BPOM bahkan udah ngasih rekomendasi buat Pfizer 6 bulan sampai seterusnya. Dosis 3 untuk 16-18 tahun itu kita belum ada. Kenapa? Karena memang belum ada vaksinnya. Kayak gitu. Dan kalau kita bicara wabah, penanggulangan penyakit menular wabah, itu vaksinasi itu satu dari 6 komponen untuk pengendalian wabah gitu. Termasuk juga di UU 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Orang yang menghalang-halangi proses proses untuk pengendalian wabah termasuk vaksin, ya kan, nggak mau divaksin, nggak mau dilakukan investigasi kontak gitu kalau ada kasus terduga, itu juga termasuk yang bisa dipidanakan. Saya beberapa kali menjadi saksi ahli terkait dengan ini untuk kekarantinaan kesehatan. Nah, kalau seandainya ditanya pendukung RUU Kesehatan, menurut saya ini justru momen kritis juga untuk mereformasi sistem kesehatan di Indonesia. Kenapa saya mati-matian membela RUU Kesehatan ini? Saya kasih tahu dari awal RUU ini bukan kitab suci, nggak 100% bagus. Saya sepakat. Dari awal saya bilang 85% ini bagus. Awalnya 80, 85, 90. Ya udah deh sekarang 95. Ya kan? Artinya yang lain harus dikawal ketat di regulasi teknis. Apa aja? Tadi termasuk posisi itu menurut saya Dr. Agung itu belum update tuh. MKDKI, majelis, lembaga nanti konsil, kolegium itu independen, nggak dibawa ke Menkes. Itu lagi di exercise dan itu akan dibuat di regulasi turunan. Kayak gitu kan? Jadi justru nanti akan sangat independen dan justru dikawal kolegium base ini termasuk genome sequencing, nanti gimana datanya nggak bocor segala macam itu yang harus kita kawal, termasuk bagaimana rencana induk pembiayaan kesehatan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan lain sebagainya. Nah, itu menurut saya yang bagus. Dari awal saya bilang 6 pilar transformasi kesehatan dan RUU kesehatan ini bisa dilanjutkan oleh siapapun pemimpinnya. Menkesnya siapapun bisa, presiden siapapun bisa. Ya. Ini saya jelasin. Kenapa? Saya paham. Ini adalah yang pilar yang ini suara saya ada feedback. Ya? Enggak, karena saya bilang ya, saya buat Kenapa? Karena 6 pilar ini adalah sebuah fondasi yang yang sangat settle. Gitu. Jadi sesuatu hal yang memang bisa diimplementasikan jangka panjang. Kayak gitu. Jadi menurut saya harusnya nggak ada pertentangan terkait dengan RUU kesehatan ini. Yang 2 poin besar yang paling diperdebatkan itu apa sih? Ya kan, yang pertama adalah independensi OP. Nama OP nggak disebutkan di dalam itu. Kenapa? Karena selama ini pemerintah menganggap OP itu terlalu overpower. Terus terang gitu. Jadi menghambat. Jadi kalau misalnya kita ngomong-ngomong kapitalis segala macam, oligarki, kalau dari segi kita pendukung RUU, OP itu oligarki dan kapitalisme kesehatan di Indonesia saat ini. Nah,
Kayak gitu, salah satu contohnya. Tapi apakah kita tidak hormat terhadap organisasi profesi kita? Tidak hormat terhadap guru-guru kita, profesor kita, teman sejawat kita? Enggak. Justru kita berada di barisan pendukung RUU Kesehatan ini karena kita mau memperjuangkan nakes dan juga seluruh masyarakat Indonesia dengan lahirnya RUU baru ini yang akan melahirkan atau reformasi kesehatan Indonesia secara menyeluruh. Itu pandangan dari saya ya sebagai pro RU. Jadi kalau misalnya tadi saya sampaikan 2 poin besar adalah 1, OP tidak disebutkan karena dia akan independen. Yang kedua adalah kolegium base, di mana nanti rumah sakit dapat mencetak para spesialis, gitu kan, yang tidak perlu melewati suatu proses universitas. Kemarin saat debat kan Bu Irma Caniago udah ngomong poin pertama, nanti anak-anak ini para dokter nggak usah takut, bisa sekolah spesialis walaupun nggak punya duit. Itu poin pertama yang dia tonjolkan, ya. Artinya di sini itu nanti akan diakomodir, gitu di RUU Kesehatan ini. Jadi balik lagi ke data genomik yang saya ingin sampaikan, nanti akan ada regulasi untuk keamanan data, termasuk bagaimana sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar, dan juga siapa yang bertanggung jawab, bukan Nabila Salamah. Yang bertanggung jawab adalah negara. Kalau nanti ada data bocor dan itu ada kelalaian dari negara, ayo kita sama-sama tuntut, gitu. Dan balik lagi tadi Bang Koko bilang bahwa proses dalam perekrutan sampel ini itu inform konsennya panjang. Saya juga nanti pengen lihat tuh inform konsennya ada berapa lembar. Karena itu harus dijelaskan proses dari A sampai Z, termasuk di mana data itu akan disimpan, bagaimana proses penganalisisannya dan lain sebagainya. Dan material transfer agreement atau MTA itu di RUU ini sudah ditambahkan menjadi lebih baik lagi poinnya, ya. Tadi saya lupa tuh kata-katanya kayak gimana tuh. Tiba-tiba jadi lupa. Nah, jadi lebih spesifik lagi di sini. Kata-katanya itu adalah mana tadi ya? Nah ini, pasal 361. Dalam proses MTA itu ditambahkan penambahan prinsip pembagian dan manfaat yang memenuhi keadilan. Jadi ketika Indonesia terpaksa harus mengirim di luar Indonesia untuk melakukan pemeriksaan, ya, itu harus mencakup pembagian dan manfaat yang memenuhi keadilan, keselamatan, dan kemanfaatan. Ya, tetapi diupayakan betul semua proses dilakukan di Indonesia. Dan sudah ada 50 laboratorium genome sequencing yang melakukan genome sequencing di COVID. Dan saya sebagai pelaku langsung pentingnya genome sequencing dari 1 Mei 2021 sampai detik ini. Makanya saya suka dianggap peramal kali. Ini kapan XBB naik? Kapan akan mulai turun? Kapan terus naik, turun, segala macam. Nah itu tuh semua berdasarkan data genomik yang dari COVID-19, genome sequencing. Nah, segitu di COVID-nya aja tuh bermanfaat. Apalagi di era Delta. Ya, saya ingat banget waktu itu bersama Mbak Sidrotun Naim dari Unpad dan juga Bapak Andani. Itu pakai datanya DKI. Ngelihat gimana nanti, ini kemungkinan kelar Delta di mana. Jadi semua itu based on data, gitu ya. Jadi, saya mau sedikit meluruskan tentang itu. Semoga kita bisa sama-sama dukung secara konstruktif RUU Kesehatan dari semua pilar, termasuk si BGSI ini yang bagian dari teknologi kesehatan pilar 6. Cuma salah satu aja, masih ada artificial intelligence, satu sehat, dan lain sebagainya. Kita dukung secara konstruktif. Nanti RUU ini disahkan, kita harus kawal bareng-bareng. Jangan ketinggalan kereta. Itu aja pesan saya. Makasih. Oke, baik. Berikutnya kita buka termin tanya jawab. Maaf Mbak Maria, sebelum termin tanya jawab, ke Dokdik dulu untuk penanggap sebentar. Oke, baik. Padahal tadi minta izin melebar ya. Dr. Didik silakan berbicara. Iya. Ya, terima kasih. Dari tadi sebetulnya kan saya sepakat dengan Dr. Koko bahwa kita bicara tentang resiko dan manfaat genom ya, masalah yang dibicarakan dalam RUU OB Kesehatan. Tapi kita memang karena bicara tentang RUU lagi, karena kita akhirnya larinya ke RUU-nya, jadi ke masalah manfaat genomnya sendiri jadi hilang ya. Tapi saya juga ingin mengkritisi apa betul yang dikatakan oleh Dr. Agung bahwa masalah genome sequencing ini seksi karena memang kelihatannya
punya potensi kapitalis yang cukup besar gitu ya. Kalau misalnya siapapun yang bisa menguasai data genome sequencing ini pasti akan bisa mengendalikan secara ekonomi dari hasil data-data tersebut. Tapi yang ingin saya sampaikan pada teman-teman sekalian, bahwa sebetulnya masalah genom itu bukan sesuatu yang rigid, bukan sesuatu yang stabil. Dan ini juga membuat keraguan di dalam hati saya itu jadi keraguan seperti ini. Jadi kalau misalnya kita melakukan sequencing hari ini tentang data genom orang Indonesia, apakah data ini bisa bermanfaat lama? Sedangkan dengan masuknya kemarin pandemi saja, itu sebetulnya sudah merubah, genom kita itu sudah berubah. Ya. Kenapa saya bilang itu? Kan tadi Dr. Koko sebetulnya bicara tentang terapi presisi. Betul, terapi presisi itu kan kita memanfaatkan reseptor-reseptor yang dibentuk oleh gen-gen kita, gen-gen ekstra kromosom terutama. Nah, reseptor itu tidak stabil, begitu gen di dalamnya berubah, reseptornya juga berubah. Jadi manfaat jadi sequencing itu buat apa kalau memang begitu mudahnya sebetulnya genom kita itu berubah. Ya, dan ini juga sebetulnya membuat kalau misalnya data ini disampaikan, informasi ini disampaikan, saya yakin orang juga ngapain kalau misalnya kita pengen menguasai data genom kalau memang dia begitu mudahnya berubah, begitu dinamis data genom ini. Harus berapa mengulang berapa kali, misalnya apa-apa per berapa generasi. Atau misalnya jangankan beberapa generasi. Kalau misalnya itu setiap kali pandemi baru muncul, artinya berubah lagi itu data genom masyarakat Indonesia tuh. Kan itu mempengaruhi. Ya makanya saya ngelihatnya tuh efektif tidak sih sebetulnya teknologi ini gitu untuk diterapkan di pelayanan kesehatan kita. Itu saja. Makasih. Oke, baik. Mbak Maria, saya boleh langsung respon dulu nggak, Dokter Dik? Sebentar, tadi saya sudah menjanjikan buat yang raising hand ya dok, sebentar ya, gitu. Saya urutkan dulu ya. Tadi yang sudah raising hand itu ada Babe Aldo, kemudian ada Bang Ali, kemudian ada Ojenri ya tadi masih nunggu ucap janji, tapi ternyata dia turunkan tangan. Kemudian ada ini Abang Adwin Adang, ya oke. Kemudian ada Pak Budi Himawan. Oke, empat orang yang saya sebutkan ya, Babe Aldo, Bang Ali, kemudian 5 sekarang tadi. Oke, kemudian Mas Adwin, Pak Budi, kemudian Mas Ojenri. Babe Aldo silakan. Iya, tadi gue nanggepin dikit Dokter Koko, katanya gue kemana-mana. Kan gue cuma nanggepin elu dok, masalah peneliti. Jadi nggak kemana-mana sih dok, kan itu tidak satu arah. Gue bilang itu satu arah. Undang-undang itu murni ini pemaksaan. Segala sesuatu yang dipaksakan itu kita nggak asik gitu. Kenapa harus diundang-undangkan sih? Ini masalah, jujur aja. Ini kalau masalah kesehatan nggak perlu diundang-undangkan mestinya, biarkan rakyat itu memilih gitu. Dan ini gue yakin ini tentang industri kedokteran kok. Ini tentang industri, ini tentang bisnis. Karena kalau masalah kesehatan kita nggak perlu diundang-undangkan gitu. Jadi itu aja dok, ya buat Dokter Koko dan buat Mbak Ngabila, kemana aja Mbak? 2 tahun gue teriak-teriak sampai dalam Kemenkes, kenapa baru kenal sekarang? Kemana aja ya. Dan berbicara soal pengadilan, gue udah masuk pengadilan ya. Kami kemarin kalah di pengadilan PT UN itu bukan tentang kalah di dalam permasalahan ya dengan objek sidang, enggak, tapi kalah karena masa tenggang tuntutan, bukan masalah objeknya, bukan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan Mbak Ngabila nggak baru ketemu saya, kemana aja dok? Iya,
Sumpah, gue sampai di daerah-daerah Jember, di pedalaman sini, gue lagi di pedalaman Jember, alhamdulillah mereka kenal gue. Masa iya orang Kemenkes kagak kenal gue? Dinas Kesehatan DKI, termasuk Pak Anies waktu itu. Ini minta maaf kalau ada pendukung Pak Anies di sini. Gue sampai nyuratin Anies Baswedan masalah PPKM, dan juga termasuk gue gugat di pengadilan Petun itu. Tentang Anies Baswedan itu juga kalah dalam masalah suratnya, bukan masalah objek yang kita gugat. Jadi itu aja jawaban gue ya, santuy ya. Jadi kemana aja Mbak Ngabila, ada gue, ayo diskusi kapan lagi. Ayo siap Babe, siap diskusi. Oke, baik. Buat yang sudah raising hand, setelah ini ada Bang Ali, boleh bertanyanya juga menyebutkan mau bertanya kepada siapa, jadi bisa langsung direspon. Silakan Bang Ali, 2 menit. Izin bertanya kepada Dr. Ngabila lagi, soalnya tadi saya belum puas dengan jawabannya. Pertanyaan saya singkat, Dok Ngabila kan yakin data genom itu aman. Nah, pertanyaan saya, beranikah Dok Ngabila menjamin dan bertanggung jawab jika di kemudian hari terjadi kebocoran data genom? Saya hanya butuh jawaban singkat, jika berani katakan berani. Syukur ditambahi, saya Ngabila Salma siap dan berani bertanggung jawab jika data genom itu bocor. Cari saya Dr. Ngabila Salma. Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Oke, baik, ditampung dulu sementara. Kita habiskan dulu yang sudah raising hand. Jadi Bang Ali ke Dr. Ngabila ya. Kemudian ini saya berdasarkan urutan yang ada di space saya aja ya. Pak Budi silahkan, 2 menit. Ya, terima kasih Mbak Maria. Mohon izin suara saya terdengar ya Mbak? Cakep. Oke, terima kasih Mbak Maria. Saya sangat senang sekali bisa satu panggung dengan orang-orang hebat saat ini, baik itu yang pro maupun kontra. Terkait dengan genome sequencing, saya sangat setuju sekali bahwasanya manfaatnya sangat banyak sekali. Tapi satu hal, saya juga setuju dengan Dr. Agung, yang kita permasalahkan di sini adalah bagaimana genome sequencing ini bisa masuk ke dalam rancangan undang-undang. Yang kita permasalahkan utamanya adalah tentang biosecurity. Jadi keamanannya bagaimana? Penjaminannya bagaimana? Itu yang jadi concern kita bersama. Kemudian yang kedua adalah keberlanjutan dari program ini. Karena sudah masuk di dalam rancangan undang-undang. Seperti kita ketahui bersama, memang kita ada funding mungkin sekitar 3 ya yang kita ketahui. Tapi itu hanya 2 tahun. Bagaimana nanti tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima? Mau pakai uangnya siapa? Sementara mandatory spending sudah dibumi hanguskan dari rancangan undang-undang yang teraktual dan terbaru. Itu jadi pertanyaan kita bersama. Siapa nanti yang mau menjalankan? Apakah kemudian dia berhenti di tengah jalan? Sementara proyek-proyek lain dari Kemenkes, seperti yang kita ketahui bersama dari Bappenas, 9 dari 10 program pemerintah di bidang kesehatan gagal. Itu jadi catatan merah untuk Kementerian Kesehatan. Gitu kok mau ngurusi genome sequencing, urusilah yang berkaitan dengan hasrat hidup orang banyak. Itu yang pertama Mbak. Yang kedua, saya sangat mengapresiasi sekali dengan pernyataan Dr. Agung, bahwasanya beliau masih punya idealisme, punya kredibilitas, untuk kemudian meskipun beliau dipanggil oleh Kemenkes, ternyata agenda utama beliau di sana adalah bagaimana caranya menurunkan kredibilitas dan bagaimana mendegradasi peran dan fungsi dari ID. Nah, ternyata orang-orang sekelas Dr. Agung, Dr. Eva yang punya integritas luar biasa, yang masih mau bertahan dan menyelamatkan marwah ID. Yang lain, saya tidak tahu. Bisa dijawab dan bisa dilihat dengan fakta-fakta yang ada. Yang terakhir, Mbak, mohon maaf, karena tadi ini saya fokus ke Dr. Ngabila. Beliau menyatakan bahwasanya kolegium independen. Oke, setuju. Saya sudah membaca yang terakhir. Itu ada di pasal 272. Demikian juga yang berkaitan dengan konsil. Itu juga independen. Saya setuju. Jadi RUU yang terbaru itu sangat berbeda sekali dengan rancangan undang-undang yang kita ketahui pertama kali. Jadi sepertinya DPR, Kementerian Kesehatan ini punya berbagai jenis RUU. Jadi bukan hanya satu RUU-nya itu. Sepertinya ada 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5. Dan yang terakhir, yang mau dinaikkan ke tingkat 2, saya setuju dengan Dr. Ngabila. Kolegium, konsil memang di situ disebutkan independen. Tapi kalau yang namanya majelis, nanti mohon dilihat Dr. Ngabila, saya hafal pasalnya, ya, pasal 304, tolong dilihat, sama pasal 307, bahwa di situ dikatakan ayat 2, dalam rangka penegakan disiplin profesi, sebagaimana dimaksud ayat 1, Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi.
Demikian juga dengan 307, bahwasanya kalau ada peninjauan kembalinya diajukan kepada Kementerian Kesehatan. Ini adalah bukti nyata bagaimana sebuah lembaga yang harusnya independen tapi berada di bawah kendali atau kooptasi Kementerian Kesehatan. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Mungkin itu aja, Mbak. Oke, baik. Kita tahan dulu. Ada 2 penanya lagi. Pak Ojenri ya. Setelah itu baru Pak... 3 penanya lagi Mbak Om Adwin. Om Adwinnya turun tangan. Tangannya diturunkan maksudnya. Oke, baik. Silakan Pak Ojenri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri dulu izinnya. Saya sebenarnya juga Dr. Jendri Sinaga saya bertugas di Pulau Flores di NTT. Yang pertama saya hanya ingin mengingatkan kepada narasumber dan semuanya untuk tetap fokus kepada topik yang sudah disepakati di awal. Karena tadi sempat melebar kemana-mana, tapi saya juga ingin mau komentar, tapi biarlah itu kalau ada forum lagi yang sesuai dengan topiknya. Jadi saya rasa saya memang punya beberapa pendapat juga pada beberapa titik, tapi itu bisa kita bahas di lain waktu saja kalau ada kesempatannya. Baiklah, secara umum saya melihat manfaat genome sequencing ini secara umum ya, wah ini ada sesuatu hal yang baik, artinya kita akan mencoba memetakan kira-kira apa sih penyakit-penyakit yang kemungkinan dan yang bisa kita ambil untuk membuat menyusun rencana-rencana kegiatan dalam penanganan masalah-masalah kesehatan di negara ini. Dan ya tidak masalah, hanya yang menjadi concern saya sebagai masyarakat yang cukup awam dalam hal genome sequencing ini, yang menjadi pertanyaan besar saya adalah, kembali lagi tadi beberapa penanya sudah menyampaikan, keamanan itu tadi. Ya tahu saja, kadang masalah keamanan ini, saya tadi mau komen juga tadi di situ, apakah keamanan ini kita tidak hanya bicara masalah kemungkinan ilegal, bahkan kemungkinan yang dalam tanda kutip dilegalkan juga, kita juga harus waspada, karena kebocoran yang legal ini sebenarnya jauh lebih berbahaya seperti itu. Kalaupun ingin dibuat aturan keamanannya, itu jangan, kalau saran saya sebagai masyarakat yang sangat awam akan beberapa aturan teknis, dia harus ditulis jelas dalam undang-undang, jangan dibuat ke dalam peraturan turunan, karena kalau sudah masuk ke turunan itu pertama bisa dirubah, yang kedua tidak memiliki konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan seperti itu. Jangan dibuat ke turunannya. Terus ya tadi ada satu pendapat yang saya ini baru bergabung, jujur baru 5-10 menit yang lalu bergabung. Saya cukup tertarik kepada pandangan bahwa untuk apa kita genome sequencing, bahwa ini kan nanti polanya akan berubah. Yang ingin saya tanyakan secara umum, apakah perubahan itu perubahan sequencing itu sangat sebegitunya masif sehingga kalaupun kita ambil ini akan menjadi sesuatu yang sia-sia atau seperti apa begitu? Kira-kira begitu saja yang membuat saya ingin bertanya. Untuk mengaktifkan mikrofon, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga Dok atas pertanyaannya. Berikutnya, ini pertanyaannya rupanya dokter semua ya. Mohon maaf kalau tadi saya tidak menyertakan gelarnya. Dokter Adwin ya sekarang. Tidak apa-apa. Maria. Saya bukan dokter, Oke, tapi baik, ayah dokter, ibu dokter, kakak dokter, adik dokter, paman, semuanya dokter gitu ya. Jadi saya nggak akan masuk ke dalam proses genome sequencing karena itu wilayahnya dokter lah yang lebih paham, itu kayak dokter-dokter di sini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dikasih kesempatan, dan ini saya melihat ada 2 kata, ada risiko, ada manfaat. Tadi dijelaskan manfaat oleh Dr. Koko. Menurut saya sebaiknya
manfaat itu adalah sesuatu yang terakhir lah dok. Jadi dijelaskan dulu prosesnya sehingga justifikasinya kelar, sesuai, kuat, dan jelaslah manfaatnya memang teruji dari situ kan itu. Nah komentar saya untuk Dokter Nabila, sebaiknya ini maaf saya berkomentar begini, sebaiknya menggunakan pendekatan yang positif, jangan negatif. Jadi tadi ada saya pro undang-undang kesehatan, itu kan tidak melihat bahwa dalam proses pembuatan undang-undang ini ada beberapa yang merasa proses ini terdistorsi, sehingga terjadi satu distrust yang itulah yang keluar saat ini dari Babe Aldo, Dr. Agung, dan sebagainya. Nah, resiko yang saya lihat adalah proses pengiriman data tadi dari Sulawesi misalnya diambil sampling, dikirim datanya ke Jakarta, pasti tersentralisasi itu database-nya. Nah, tolong Dr. Koko dan Dr. Nabila tanya, international gateway-nya Indonesia ada di mana? Ya, cari tahu sendiri itu. Ya, bisa bicara sama Badan Security Negara BSSN atau apapun, tanya itu di mana international gateway kita, karena disitulah critical success factor dalam pengiriman data, ya. Jadi tidak bisa kayak kita langsung dari Sulawesi langsung ke Rasunasai, tidak begitu caranya. Jadi menjamin sebuah data hilang, ada saja yang berani menjamin 100% aman tidak hilang. Saya orang pertama yang akan mencoba menghack. Jadi data itu begitu banyak faktor yang bisa hadir untuk kehilangan sebuah data. Contohnya, mesin itu tidak dibuat di Indonesia, penyimpan datanya. Software database-nya tidak dibuat di Indonesia. Ya kan? Dan yang memasang itu mungkin ada konsultan yang mengoperate. Begitu banyak critical success factor-nya, sehingga unforeseen risk-nya dari sisi teknisnya tolong diperhatikan. Karena ini semua kawan-kawan sangat prihatin atas data yang mungkin hilang. Bahkan Bu hostnya mengatakan tidak ada lagi yang kita miliki selain kedaulatan kesehatan, gitu kan. Nah, data ini kalau bisa memang dilihat lebih dalam, gitu ya, karena ini kan adalah outputnya dari satu proses masuk ke situ untuk ada proses berikutnya. Contohnya tadi dikatakan oleh Dr. Nabila, kalau ada pihak swasta yang perlu untuk melakukan riset, data itu bisa diminta, gitu kan. Walaupun dengan sebuah perjanjian, tapi ada akses terhadap database. Ya kan? Apakah orang itu kredibel? Apakah security levelnya bisa 3 tingkat dan seterusnya. Nah, ini tolong saya tidak melihat penjelasan ini karena ini menjadi satu risiko. Undang-undang ini dibuat, risiko teknisnya penyimpanan data yang begitu kritikal tidak saya dengar tuh. Jadi tadi yang saya pahami adalah memang ini belum tersentuh, gitu. Jadi masih hanya menyentuh proses genom sequence-nya, tapi outputnya ini mau disimpan bagaimana, secure apa, proteksinya bagaimana dan sebagainya. Tolong saya minta tolong itu diperhatikan, Mbak Dr. Nabila, Dr. Koko, mungkin dikomunikasikan di internal situ ya. Makasih dari saya itu saja, Bu Host. Oke, baik. Sebelum ke ini dokter juga atau bukan ya, Aurora Dream. Oke, saya mau minta perhatiannya untuk ini Dokter Agung, silakan ambil kembali mikrofonnya karena tadi ada Dokter Budi juga bertanya, selain nanti dijawab oleh Dokter Koko juga Dokter Agung mohon menjawab juga pertanyaan Dokter Budi. Jadi mohon diambil kembali mikrofonnya Dok, silakan Dokter Agung. Oke, ya baik, penanya terakhir di termin ini ada, ya silakan, ini Ibu atau Bapak? Ibu kali ya kalau Aurora. Ya. Bapak. Oke, silakan. Terima kasih Mbak Maria. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari sini, saya bukan dokter, tapi saya administrasi negara. Nah, di sini saya saya petakan di sini ada 3 kata di sini. Itu
resiko manfaat terhadap undang-undang kesehatan. Pertama, saya sangat setuju apa yang dikatakan Dr. Agung tadi. Dari sisi ini kita sudah selayaknya ikatan dokter itu di bawah, karena sudah pengalaman dari Orde Baru itu memang security-nya itu artinya pengontrolannya, karena kesehatan adalah wajib bagi pemerintah dan negara. Kesehatan dan pendidikan itu wajib, itu perlu diproteksi baik-baik. Nah, saya sangat setuju dikembalikan undang-undang ide itu dibawa langsung oleh presiden, jangan dibawa langsung untuk dibawa langsung. Artinya secara teknis saya tidak lihat untuk ini, tapi saya melihat perspektif dari tata negaranya, artinya security dari administrasi penyelenggaraan negara itu gimana. Nah, pertama ini yang saya lihat ini resiko manfaat. Nah, resiko manfaat itu kan artinya situ sudah implementasinya. Kita sudah cerita bagaimana implementasinya ini. Artinya ada impact-nya, apa dampaknya. Tapi semacam apa yang pernah dikatakan oleh Dr. Agung tadi dan Mas Babe Aldo, kita lihat riwayatnya apa yang undang-undang riwayatnya ini gimana sih sampai ada undang-undang ini di utak-atik. Karena pada prinsipnya apapun kalau kita tahu riwayatnya siapa yang tunggangi, pasti itu baik undang-undang, Perpres sampai PP turun lagi ke peraturan menteri apa segala macam, surat edaran segala macam, itu ada kecenderungan besar sekali ada perubahan yang menyalahi dari undang-undang yang telah disepakati. Justru itu maksud saya, kita lihat siapa yang tunggangi ini. Jangankan itu, sedangkan kita terlalu banyak kecolongan masalah riwayat pembuatan undang-undang ini. Banyak kecolongan serta apalagi ketika kalau dibikin diajukan ke MK, tidak ada tetap apapun yang kita buat itu kita kritisi dari riwayatnya itu pembuat undang-undang. Karena apa? Undang-undang kesehatan ini menurut saya wajib, kalau dalam Islam hukum wajibnya itu kesehatan. Apalagi saya kurang sepakat masalah jaminan itu begitu. Saya yakin nonsen ada jaminannya untuk ketidakbocoran data kita. Sebagaimana dikatakan sebelum saya, security-nya itu gimana sih? Database security-nya itu di mana? Kita sudah tahu masalah untuk pengiriman sampai nggak mungkin dalam bentuk hardware, dalam bentuk surat atau fax atau enggak dalam bentuk digital. Nah itu saya sependapat dengan Bapak terakhir tadi gitu. Terima kasih Mbak. Oke, baik. Ya. Oke. Ya, berarti penanya tadi, kalau tadi Dok Dik dan Babe Aldo itu mengulas kembali ya, bukannya bertanya. Jadi pertanyaan dimulai tadi dari Bang Ali yang harus dijawab oleh Dok Ngabila, kemudian ada pertanyaan dari Dr. Budi yang bisa dijawab oleh Dr. Koko dan Dr. Agung, kemudian selebihnya ada pertanyaan tadi dari dari Pak Adwin lah ya, sama Pak Aurora tadi. Ya, mangga silahkan Dok Ngabila. Ya baik, terima kasih banyak Mbak. Ada beberapa nih. Yang pertama, saya ini independen netral, bukan dari Kemenkes ya. Bahkan saya dukung RUU ini, saya tuh tidak dibayar sama sekali. Ya, saya curahkan 7x24 jam saya untuk membantu edukasi ini, saya tidak dibayar, tidak diberikan fasilitas apapun. Jadi saya independen, netral, tidak mewakili Pemda DKI pun maupun juga Kementerian Kesehatan. Ya, artinya di sini saya tidak bisa menjamin dong
terkait dengan yang tadi disampaikan, karena itu adalah tanggung jawab penuh pemerintah dan tadi akan dibuatkan regulasi termasuk juga sanksi, ya seperti itu. Jadi regulasi turunan terkait dengan sanksi dan lain sebagainya, juga bagaimana proses mengamankan data itu kalau kita lihat bersama di podcast yang Kemenkes buat itu nanti akan dilakukan. Terus juga saya juga menyampaikan kalau rekan-rekan di sini juga sebagian adalah anti pemerintah, bentuk kritisi pemerintah itu sangatlah baik, tapi kita juga perlu melihat sisi objektif yang sedang dibuat dan dibangun oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya ketika memang suatu argumentasi yang dinarasikan itu bisa kita counter ya, kita sudah counter lalu juga bisa masuk gitu ya, dinalar, itu ya udah diterima, jangan diputer-puter lagi narasinya segala macam kayak gitu. Kan tadi saya udah bilang RUU Kesehatan ini akan kita kawal juga regulasi teknisnya gitu. Mungkin hal-hal yang belum 100% dapat memuaskan semua pihak ya seperti itu. Nah, itu harus kita kawal karena kebijakan itu tidak akan menyenangkan semua pihak, tapi harus lebih banyak yang diuntungkan dibandingkan yang tidak gitu ya. Terus juga terkait pendanaan tadi ada yang nanya Jinom. Ini bisa dari APBN, karena ini kan UPT resmi di bawah Kemenkes. Dia strukturnya resmi, unit pelayanan teknis, kayak gitu kan. Jadi dia tentunya ada dana APBN dan juga mengelola hibah ya terkait dengan kolaborasi Pentahelix dan lain sebagainya, itu tidak menutup kemungkinan peran dari swasta, lalu juga akademisi dan lain sebagainya ya, Pentahelix kita ketahui. Terus sekuritas ini tadi disampaikan adanya limited access. Jadi misalnya Ngabila akan memakai data BGSI bagian TBC misalnya ya. Nah, nanti harus mengajukan izin etik legalnya ke Kemenkes dan juga ke pihak yang lebih tinggi, ada istilah untuk yang lebih globalnya. Nah, ketika sudah mendapatkan izin tersebut akan dapat akses tapi limited access dan itu hanya boleh untuk TBC. Jadi nggak bisa ngakses data-data warga lainnya yang untuk sequencing lainnya. Seperti itu kan tadi sudah disampaikan. Ada banyak hal ya, bahkan 9 RS vertikal itu lagi mencobanya macam-macam, ada metabolic disease, rare disease, infeksi, penyakit menular dan penyakit tidak menular dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, terus juga tadi bicara tentang majelis. Nah, majelis ini nanti akan dijelaskan juga di regulasi turunan. Tapi satu hal yang saya bilang peran penting dari majelis itu nanti akan tetap dijaga independennya, karena dalam perlindungan hukum nakes nanti masyarakat, pasien, keluarga pasien tidak dapat langsung melapor kepada aparat penegak hukum kalau tidak mendapatkan izin dan persetujuan dari majelis yang disebut majelis ini atau MKDKI ini. Nah, majelis ini itu dia nanti akan harus sudah memutuskan seseorang nakes itu melakukan pelanggaran disiplin atau tidak gitu. Jadi nanti aturan turunan terkait dengan pelanggaran disiplin nakes itu juga akan disiapkan seperti itu. Nah, jadi majelis ini tidak mungkin tidak independen gitu, karena dia harus bekerja, karena nggak boleh ada conflict of interest, karena dia akan menentukan nasib nakes ini boleh nggak dibawa ke ranah hukum atau nggak kayak gitu. Nah, terus juga penyimpanan data tadi ya yang saya ketahui sih di BSSN ya kalau dari Kemenkes. Dan terakhir yang saya ingin sampaikan, saya di RUU Kesehatan ini kita tuh jadi saling unfollow, saling kesel apa segala macam, banyak nih di sini junior saya, senior. Itu buat apa sih sampai sebaper itu kalau menurut saya ya. Jadi lebih baik kalau misalnya kita nih udah selesai, kan kita punya sudut pandang yang berbeda-beda, ya kan? Nah, udah kalau misalnya udah selesai ya udah gitu, kita bersatu padu lagi aja gitu. Orang kan kalau beda pendapat itu wajar dan sangat boleh, tetapi jangan sampai terpecah belah, tetap damai. Kalau kita sama-sama punya pikiran untuk kebaikan masyarakat, untuk diri sendiri dulu, lalu juga sejawat, lalu untuk masyarakat, ya kita konstruktif sama-sama lah. Ya kan, pemerintah juga nggak boleh kerja sendirian, harus sama-sama. Nah, oleh karena itu nanti kita bangun regulasi turunannya bareng-bareng secara konstruktif, dan balik lagi saya bilang, jangan ketinggalan kereta. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk Bang Ali sebentar ya, karena kita nih waktu kita nih, saya tadi izin menanggapi sebentar. Sebentar, Bang Ali.
sebenarnya waktu kita tuh cuma sampai 21.30 ya kan, tapi memang menghimpun para peserta dan pembicara juga takes time juga gitu kan, dan ternyata ini benar-benar menjadi hot topic malam ini gitu ya. Kita akan bikinkan mungkin next gitu ya, bahkan mungkin Satu kalau menit aja, 1 menit. sebentar untuk kalau puas atau tidak puas dari jawaban dari Dok Nabila, dipuaskan saja dulu ya. Nanti kalau misalnya memang belum puas, boleh dilanjut dengan forum tersendiri berdua aja boleh gitu ya. Gitu. Kita kasih giliran karena di bawah-bawah nih sebetulnya ada yang lain juga gitu kan. Tadi saya juga tawarkan raising hand gitu kan. Saya beri perpanjangan sampai 20 ini 22 lah ya. 2 menit lagi jam 22 sampai 22.30. Nah, ini ada yang raising hand. Termin kedua aja belum dibuka gitu kan. Jadi mohon maaf ya Bang Ali, kalau mau menambah kepuasan lagi nanti bisa pakai forum yang lain dulu gitu ya dengan Dokter Ngabila. Satu catatan mungkin dari Dokter Ngabila gitu ya, netizen itu tidak anti pemerintah gitu kan. Tidak kami mengkritisi. Kalau anti itu mungkin kami sudah makar gitu ya, saking banyaknya kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat gitu kan. Kami mengkritisi, dan juga buat Dok Koko yang belum sempat saya balas DM-nya. Sebenarnya topik ini tidak melebar kemana-mana. Netizen barangkali lebih melihatnya bukan melebar tapi lebih komprehensif dari kata resiko. Begitu. Kemudian juga resikonya bukan dikaitkan dengan genome sequencing yang dipertanyakan tadi, tapi juga resiko terhadap RUU itu gitu kan. Nah, tadi Dokter Ngabila kekeh bilang kawal. Ini masih RUU, kami masih berjuang supaya masih ada waktu sebelum ketok palu, apa yang bisa kami suarakan. Mungkin itu. Jadi jangan mengatakan bahwa kita anti pemerintah. Tidak ada yang anti pemerintah di sini. Buktinya kami masih bayar pajak gitu ya. Kami hanya mengkritisi dan kami melihatnya sebagai sebuah substansi yang lebih komprehensif dengan mata netizen. Begitu, karena kami juga punya mata untuk membaca, kami juga punya kepala yang bisa diputar otaknya sehingga kami melihat pasal-pasal ini juga lebih komprehensif. Mungkin itu gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan dari Dokter Budi mohon dijawab oleh Dokter Koko dan Dokter Agung. Silahkan. Dok Koko dulu. Boleh ulang pertanyaannya, Mbak? Ada 3, mungkin Dok Budi aja deh yang mengulang. Dok Budi, silahkan Dok. Ya Mbak, siap. Terima kasih. Jadi pertanyaan yang pertama, Dok, tadi kan banyak bicara tentang genome sequencing. Lah, ini sudah termaktub di dalam rancangan undang-undang. Ini kan nggak boleh untuk kemudian 2 tahun setelah tidak ada dananya kemudian kita hentikan. Bagaimana ini keberlanjutannya? Kalau jenengan bilang nanti langsung kejawab ya Dok. Betul, belum. Kalau nanti bilang itu dari ABBN, dari ABBD yang mana mandatory spending aja hilang, minimal ABBN aja dihilangkan, pasal-pasal tentang hak rakyat yang 3/4 kalau kita lihat di dalam rancangan undang-undang kesehatan bisa dibuka 171, 172 itu hilang semua. Artinya memang ini undang-undang ini untuk kapitalisme. Mohon dijawab. Itu yang pertama. Yang kedua, saya langsung jawab aja kali ya Dok, biar nggak putus. Siap. Oke, yang pertama, uangnya dari mana? Itu uang rakyat lagi. Makanya ini diharapkan betul-betul dikawal, karena harapannya itu manfaatnya untuk segala urusan kesehatan rakyat juga nanti. Salah satu bagian di dalamnya adalah termasuk bagaimana kita punya database genetik warga kita untuk penyakit-penyakit tertentu yang memang jadi concern. Terus uang itu mandatory spending hilang, tapi tidak berarti anggaran kesehatan itu jadi nol Dok. Sudah sering dijelaskan juga bahwa dia akan nanti mengambil mekanisme money follow the function, atau bahasa sebagian orang money follow the program. Kalau program genetik itu nanti dimasukkan ke dalam, diusulkan melalui DPR dan pemerintah, kemudian uangnya tetap ada kan buat itu. Ini itu jawaban nomor 1. Silakan lanjut. Oke Dok, terima kasih. Saya kira jenengan harus memahami bagaimana aspek sosiologis, filosofis dan juridis dari sebuah undang-undang. Kita cantumkan angka, itu artinya ada kepastian hukum di situ. Kalau tidak ada angka, yang ada angka aja bisa dikurangi, apalagi nggak ada angka, tidak akan ada kepastian hukum. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mungkin itu untuk kemaslahatan rakyat, sementara uangnya Anda mintakan dari rakyat? Harusnya tidak seperti itu. Harusnya negara hadir di situ dengan apa? Dengan mandatory spending dong. Jangan kemudian minta uangnya rakyat. Sementara mandatory spending itu Dok
APBN itu uangnya dari mana ya? Dari pajak rakyat juga kan ya? Betul. Maka kemudian, itu rakyat. ini kalau kita bicara Bukan mandatory rakyat. spending ya, kenapa kemudian, ini saya konsultasi dengan beberapa pakar health economic, tergantung ini ada mazhab yang mana ya. Kalau kita terpaksa kita bicara sampai ke mandatory spending. Kenapa kemudian beberapa orang itu kemudian bilang bahwa oke, bagaimana kalau kita change ini ke money follow the program? Dokter mungkin pernah membuat suatu rencana kegiatan barangkali ya. Kalau satu rencana kegiatan, misal di level RT itu kemudian memberikan duit kepada warga untuk satu program tertentu, urusan tertentu, sampah, misal 100 juta, kamu habiskan ini, yang penting itu bersih. Mana yang lebih efektif, Dok? Kalau kemudian si Pak RT menugaskan warganya, Pak, mau beli apa supaya bisa bersih? Oh, mau beli sapu, Pak. Mau beli kemoceng, mau beli gerobak sampah dan lain-lain. Berapa anggarannya? Dia susun, tak. Nah, ternyata anggaran yang dibutuhkan itu sekitar 50 juta aja. Bukannya itu jadi lebih efektif ya, penggunaan uang masyarakat itu. Lebih tepat sasaran. Tidak akan dihambur-hamburkan. Mungkin kalau itu yang saya ditanya mengenai kenapa kemudian saya lebih cenderung money follow the function itu kemudian lebih tepat. Karena kita tidak membeli barang yang sama setiap tahun. Oke, pertanyaan kedua kita belum melangkah ke pertanyaan kedua sepertinya. Silakan, Dok, pertanyaan kedua. Mbak, ini boleh mengomentari ya Mbak Maria? Panjang nih ceritanya nih. Oke, ada 3 pertanyaan ya, Dok. Ya, dikit-dikit. Jadi dok yang jenengan sampaikan, money follow program itu adalah sebuah kata-kata lain dari saya tidak punya uang. Kalau saya punya uang banyak, maka akan saya alokasikan uang-uang tersebut dengan mandatory spending. Mandatory spending itu bukan nilai maksimal, tapi nilai minimal. Tanggung jawab pemerintah sebagai bagian dari pemberian reward kepada masyarakat, yaitu berupa mandatory spending sekian persen, 10% misalnya. Itu jelas. Akan tapi kalau money follow the program, itu artinya pemerintah tidak punya uang. Makanya dia mengembangkan dengan berbagai macam cara. Saya respon. Money follow the program dan mandatory spending ini referensinya masing-masing dari mana ya? Kalau boleh tahu, ada dokter punya referensi nggak? Referensinya sangat banyak. Mandatory spending dari mana kalau boleh tahu? Maksud Anda gimana? Referensi mandatory spending itu dari mana? Ada jurnal atau ada rilis, publish? Mandatory spending itu adalah angka-angka yang selama ini kita gunakan berdasarkan pernyataan dari WHO. Di sana disebutkan bahwasanya negara berkembang itu harus 5, sekian persen. Kemudian negara yang maju sekian persen dan sebagainya. Itu jelas. Tidak, Dok. WHO. Saya sudah cek langsung ke WHO. Dan ini saya langsung tanyakan ke sana. Waktu kami kemarin diundang ke acara World Health Assembly, saya tanyakan konteks Indonesia. WHO itu menyajikan datanya, ya. Dokter, kami tidak pernah di sana di WHO itu saya disampaikan datanya. Tidak ada statement bahwa setiap negara itu harus menghabiskan sekian persen, 5%, 10%, 15%, 20% untuk kesehatan warganya. Mereka masing-masing pemerintah di masing-masing negara itu diberikan wewenang untuk menganalisa kepentingan kamu sebenarnya apa, kepentingan warga kamu tuh bagaimana. Dan kamu yang kelola. WHO itu bukanlah orang yang bayarin kita punya APBN. Dia nggak bisa. Jadi begitu saya tanyakan, referensi mana ini 5%? Nggak ada, we don't have the reference. Nggak ada jurnal tentang itu. Salah satu jurnal paling dekat, publikasi paling dekat soal itu adalah di tahun 2001 dan tahun 2003, Dokter. Anda pernah baca bukunya Peterson nggak? Anda pernah baca bukunya Peterson nggak? Terkait dengan bagaimana... Peterson ini WHO atau tidak, Dok? WHO sudah sebutkan, Anda kemudian mengcounter. Nanti kita sama-sama mencari sumbernya. Karena dari WHO itu sudah jelas. Kemudian dengan counter pun, counternya tidak ada buktinya. Counternya dari mana? Dari orang lain juga. Dari orang sekunder, bukan orang primer. Bukan WHO-nya sendiri. Dari WHO. Iya, oke. I already check ke WHO dan ke library WHO. Dokter, saya belum selesai. Silakan baca Peterson. Finish yet. Silakan baca. Peterson ini representasi WHO atau tidak? I'm asking. Saya bertanya, dia pakar WHO atau bukan? Kita kan orang ilmiah.
Artinya kita harus Ya, I know. Makanya saya tanya. Pertanyaan tadi saya belum dijawab. Itu dijadikan WHO, benarkah WHO yang mention bahwa, Indonesia, kamu harus kasih 5%, 10%, atau 15%? Enggak, mereka bilang nggak pernah kita kasih rekomendasi kayak gitu. WHO tidak menyebut negara Indonesia, akan tetapi WHO menyebutkan di situ negara berkembang, negara maju itu harus ada alokasi keuangan yang khusus mandatory spending untuk kesehatan, karena itu menjamin kesejahteraan dari rakyatnya. Kalau sekarang kita logika aja, itu bisa dilibatkan. Mention the percentage, nggak ada bahwa mereka berharap bahwa ada anggaran untuk kesehatan. Ya, itu dokter. Oke, itu dulu. Karena saya melihat narasi 5%, 10%, 15% itu selalu dikunci. Padahal dari orang yang selalu direfer itu bilang kami nggak pernah kasih statement kayak gitu. Jadi kan orang yang direfer ini bingung. Ini sekarang kok buktinya mana? Dari mana? Kalau orang itu bicara seperti itu kepada jenengan, buktinya mana? Tunjukkan ke kita. Lu dokter boleh cari referensi dari WHO itu nggak bakal ketemu dok. Nggak bakal ketemu. Silakan cari dokter. Jadi bagaimana Anda, misalnya ya, kucing mau dibilang anjing, dia kucing, dia kan heran kok saya dibilang anjing kan, karena ini kan gennya kucing. Dia nggak pernah state bahwa ini anjing. Yang kita bicarakan mandatory spending, dok, bukan kucing dan anjing. Itu sesuatu analogi sangat jelek menurut saya. Itu tidak masuk akal sama sekali yang Anda analogikan itu. Kita ini again, dokter, WHO tidak pernah state. Saya balik lagi. Kita balik lagi. Untuk WHO tidak pernah state persentase mandatory spending itu. Mau, dokter Koko, dokter Oke. Kita tidak berbicara, bentar Pak, dikit, 1 menit. Kita tidak berbicara WHO, oke lah, WHO mungkin itu masih debatable. Tapi kita bicara TAP MPR, di situ sangat jelas sekali disebutkan bahwasanya pemerintah harus mengalokasikan 10% APBN-nya. Terus Anda mau kontra apa? Mau tak tunjukkan TAP MPR-nya? Boleh, dokter. Ada nih, TAP MPR itu, ya saya jawab ya. TAP MPR itu menggunakan reasoning dari rekomendasi WHO. TAP MPR yang disusun tahun 2001 itu menggunakan acuan yang katanya rekomendasi dari WHO. Itulah yang saya cari. Saya perlihatkan ke sana ke WHO. Nih, ada TAP MPR kayak begini. Terus ada Anda regulasi mau seperti counter ini. Pernyataan TAP MPR gitu? Saya nggak bilang saya meng-counter TAP MPR-nya. Saya menyebutkan bahwa kita harus mencari data yang jadi rujukan. Sama seperti ini. Sekarang gini. Kenapa dokter? Kenapa misal nih ya, kita mendiagnosis typhoid. Kita kan nggak ujuk-ujuk, oh ini tipes. Tidak. Kita harus ada datanya dulu. Gini dok. Orang ini demam. Orang ini kemudian kita periksa wigal. Nah, sama dengan TAP MPR itu. TAP MPR itu saya baca. Oh, di situ disebutkan enggak? Di situ disebutkan enggak? Jangan jawab dulu. Di situ disebutkan enggak? TAP MPR menyebutkan angka. Oke. Deal, titik, Mbak. Selesai, Mbak. Terima kasih, Mbak Maria. Belum. Tapi coba lihat redaksinya. Kita beralih ke Dokter Agung. Redaksinya dicek dulu ya. Redaksi dari TAP MPR itu adalah bukan mengunci angka, tapi mengupayakan angka. Oke. Beda ya. Penting ada angka. Beda. Kalau itu kemudian dihilangkan, artinya negara tidak hadir untuk rakyatnya. Tapi negara hadir untuk siapa? Kapitalisme. Karena tidak ada uang lagi pemerintah. Lagi-lagi dikunci di sana. Tahu sendiri bagaimana pernyataan Pak Menkes. Artinya apa? Semua program-program akan kita dapatkan dari hutang. Udah. Saya kira itu cukup Mbak Maria. Semuanya sudah jelas. Oke, baik. Oke, saya minta tanggapan Dokter Agung. Jelas nggak? Ya, Mbak. Atas pertanyaan Dok Budi atas pertanyaan yang sama dari Dok Budi. Oke. Saya mungkin tidak spesifik masalah mandatori ya. Cuma saya mau cerita sejarah dikit ya, menguatkan apa yang tadi dibicarakan. Pertama, tahun 2014, saya sudah terlibat pada saat itu, saya paham dan saya mempahamkan rekan-rekan semua. Pada tahun 2014 itu ada surat, saya sebut dari Kadin kepada Presiden SBY. Surat itu intinya adalah bagaimana caranya mengembangkan health industry. Pada saat itu poin-poinnya termasuk dokter asing, kemudian tentu regulasi ya. Itu surat sudah sampai pada eksekusi di tingkat Kementerian Kesehatan. Pada saat itu karena ada bocoran, maka Konsil Kedokteran dan pada waktu itu ID berupaya untuk melawan.
Ini yang harus dipahami. Kenapa kalau kemudian sekarang konsil kedokteran dan organisasi profesi itu disudutkan atau dikerdilkan? Karena memang perjalanan sejarahnya seperti itu. Yang kedua, mungkin maaf Dokter Koko, Dokter Nabila ya. Tadi sempat terucap bahwa seakan-akan yang kontra undang-undang ini tidak nasionalis dan kita diajak untuk mengawal. Justru itu, saya mengawal. Saya tidak bicara sebagai perwakilan ID atau pengurus ID. Tapi ketika saya paham tentang hal ini kemudian hampir 10 tahun ya, dari tahun 2014, ini sudah sampai sedekat ini kapitalisme. Saya nangis terus terang. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau orang yang sudah pernah ikut Lemhanas, pasti dia tahu. Kami di Lemhanas dijelaskan namanya perang proksi, bioterorisme. Tapi saya pikir pada waktu itu hanyalah sebuah cerita ya. Tapi saya sekarang merasakan sekali gitu loh. Yang namanya perang proksi itu berawal dari bantuan hibah. Kemudian mereka memberikan suatu pelatihan-pelatihan. Persis seperti Pak Menteri bilang, kita nggak perlu dana. Dia presentasikan, inilah negara-negara atau organisasi NGO yang memberikan hibah donasi. Saya tertegun. Ini jalan pintu masuk kapitalisme. Kemudian yang lain apa? Regulasi. Mereka pasti akan memaksakan regulasi itu. Jadi, kita nggak usah bicara mandatory spending berapa persen dan sebagainya. Logika aja. Kita punya tanah, kita punya rumah sederhana, tapi kemudian kita dibilang, kamu mau nggak saya bangunin rumah? Tapi saya nggak punya uang. Udahlah, yang penting tanahmu, saya kasih rumah. Seperti itu. Dia atur rumah itu semewah mungkin. Tapi kita sebagai pemilik rumah tidak bisa masuk, tidak bisa menempati rumah itu. Itu yang diajarkan di Lemhanas. Jadi maaf, kalau bicara nasionalisme justru mereka-mereka sekarang yang saya bilang maaf, pro undang-undang ini tidak nasionalis. Saya berani bicara seperti itu. Karena saya tahu sebentar lagi pasti pakar-pakar ketahanan nasional akan bicara. Ini hanya karena disembunyikan saja. Jadi kita dibodohin, kita bicara masalah mandatory spending, masalah pasal-pasal lain. Intinya itu kok. Saya ke Mensesnek itu, ketika bicara mandatory spending, dia bisa jawab dengan 1001 alasan. Tapi ketika saya bicara tentang pasal transfer material genetik itu, dia diam. Dan dia tidak sendiri, dia beserta ahli hukum. Dan saya keluarkan postingan itu pada saat yang tepat. Jadi jangan dikira saya kalau ketemu menteri, terus saya foto, saya bilang, saya teman Mensesnek. Enggak. Saya ketemu menteri kesehatan juga saya nggak pernah pamer. Tapi ketika saya butuh menyatakan bahwa saya punya kredibilitas untuk mengatakan menolak, ya saya pamerkan. Jadi mohon maaf, kita jangan sampai terkecoh oleh masalah-masalah pribadi. Ya, saya bilang kalau kita bicara, saya independen, saya juga independen. Ya, jadi jangan sampai hanya karena kita pengen narsis, jangan hanya karena kita merasa diri kita hebat, justru tidak. Kalau kita paham tentang hal ini, kita nangis. Saya yakin teman-teman yang tahu tentang masalah ketahanan nasional itu tahu persis bahwa tinggal kesehatan ini yang tidak bisa dijual. Jadi tolong kepada masyarakat pahami. Kalau dokter berjuang seperti ini, mungkin memang ada yang merasa egosentris. Tapi saatnya sekarang ini rakyat membantu dokter dan tenaga kesehatan. Karena tinggal ini level benteng kita, kesehatan. Coba kita belajar dari negara tetangga kita. Siapa Mahathir Mohamad? Dia seorang dokter. Kenapa dia harus turun gunung lagi? Karena dia paham. Ini ada suatu kekuatan luar biasa yang memerenggut negaranya. Dan saya berharap teman-teman semua sadar. Kita jangan terkecoh dengan pasal per pasal. Saya juga nggak mau terkecoh dengan genome sequencing-nya. Cuma saya bilang, genome sequencing ini disembunyikan. Di Australia itu, pemeriksaan seperti ini ada, tapi undang-undangnya 3. Di Amerika yang suka mencuri data, teman saya itu ambil Mycobacterium tuberculosa, kuman TBC Indonesia. Ngambilnya di mana? Di Amerika, pakai barikade militer.
Kalau Anda ke Amerika sana, Anda tahu di situ ada museum tentang penyakit Indonesia. Kalau Anda bilang Namru itu sudah nggak ada, ada. Sekarang itu ada Inarespon. Kalau Anda cek ya di gedung Balitbank yang di Percetakan Negara, di situ masih ada yang tidak dibubarkan, walaupun namanya berubah seperti itu. Kalau dokter-dokter yang dengan maaf naif karena memang kita klinisi, coba tanya berapa banyak pasiennya yang diambil untuk penelitian, mana hasilnya? Itu tentara Amerika masuk ke Indonesia, mereka sekarang nggak pakai baju, mereka berani, nggak kena malaria. Jadi jangan naif gitu loh. Jadi kalau sekarang kita dipepetkan dengan masalah debat-debat yang seperti ini tapi tidak ada dasarnya apa? Esensinya jelas, masalah ketahanan nasional. Jadi kalau saya ngotot seperti ini, coba dilihat, saya tuh sudah lama tidak masuk medsos, tapi gara-gara genome sequencing ini saya masuk ke Twitter. Kenapa? Saya konsisten bahwa inilah pintu masuk celah yang selama ini mereka sembunyikan. Inilah blind spot yang luar biasa. Jadi mari kita buka aja, media nasional sudah gini. Kalau ada yang tuh bilang di Twitter, dokter aku nggak takut bicara seperti ini. Ya karena saya lebih takut sama Allah. Jadi kalau kita masih percaya negara ini punya kemandirian dan punya suatu kedaulatan, ini saatnya kita menolak undang-undang. Terlepas Anda itu setuju dengan pasal A, tidak setuju dengan undang-undang ini, tapi demi kedaulatan, demi anak cucu kita. Jangan naif gitu loh. Jadi negara Amerika yang seperti itu aja, mereka sangat protektif dengan datanya. Kalau kemudian bilang, ya ini kan hanya isu, ini hoax. Mau tunggu sampai kenyataan seperti itu. Mungkin itu tambahan saya ya dari Mbak Maria. Kalau ada pertanyaan silakan. Tapi saya bilang, saya punya data dan saya akan tahan data ini pelan-pelan seperti itu. Jadi jangan sampai bilang nanti saya berhenti di sini ya. Saya akan buka data ini bertahap dan saya seyakin-yakinnya BGS itu sebenarnya tidak kuat. Secara struktural, kenapa seorang dirjen menjelaskan ini? Dia tidak punya kapasitas itu. Kalau saya tanya di dalam pembicaraan saya di Twitter, mana para ahlinya? Mana perisetnya? Bicara dong. Nggak ada seperti itu. Ya. Kita boleh buka-bukaan. Mungkin Dr. Nabila juga nggak tahu strukturnya siapa. Ya, saya tahu seperti itu. Ya, jadi informasi itu dengan sendirinya bisa kita dapatkan kok. Kalau kita mau bicara jujur, pasti ada sumber yang mau memberikan info ini. Jadi sekali lagi saya bilang, mari kita menyatukan suara bahwa ini masalah ketahanan nasional, ini masalah kedaulatan, ini masalah anak cucu kita. Kita tidak bicara RUU ini hanya masalah sepele-sepele. Tapi kalau material genetik ini ditambahkan dengan yang namanya fasilitas lain, ditambahkan dengan dengan data rekam medik yang bisa terintegrasi, kita paham bagaimana mudahnya bocor seperti itu. Ya, belum lagi diberikan kesempatan tidak ada mandatory spending. Ini kan memberikan keluasan asing untuk itu. Coba kita lihat aja lah, kalau misalnya Pak Menteri bicara atau ditulis atau di buku panduan apapun ya tentang transformasi ini, cari yang namanya healthcare itu ada atau tidak. Tidak ada. Yang ada apa? Industri berulang-ulang. Mindset itu ditanamkan pada kita, pada dokter muda. Mereka bilang bahwa kalau dokter tua ini tidak mau ngikutin, ya sudah kita tinggal. Dia racunin dokter muda itu yang dengan namanya health industry. Dengan uang. Mana jiwa altruisme itu? Jadi kita ini, para dokter sekarang ini dihadapkan pada pragmatisme. Jadi diharapkan kita tuh, ya sudah, pokoknya dapat pasien, dapat uang. Saya pikir, ya memang dia itu pinter. Tapi memang mindset ini yang dibutuhkan untuk merusak kita sekarang. Itu mungkin. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Teman-teman semua, para pembicara dan para peserta Space, kita di waktunya kalau tadi saya sebut perpanjangan sampai 22.30 tinggal 8 menit lagi, tapi masih ada 2 pertanyaan tersisa yang belum terjawab, itu baru di termin pertama dari Pak Adwin dan dari Pak Aurora. Jadi saya mau minta pendapat apakah dia sampai 23 atau tetap sampai 22.30. 30 aja, Mbak. 8 menit lagi ya. Ya, makasih, Mbak. Oke.
pertanyaan dari Pak Adwin. Monggo silahkan yang mau menjawab. Kemudian juga Pak Aurora. Pertanyaannya apa, Mbak Maria? Oke, Pak Adwin bisa diulang? Pak Adwinnya udah turun kah? Ya, boleh saya, Mbak. Oke. Oke, Mbak. Ya, saya masalah itu undang-undang itu ya harus artinya Dipersingkat aja Pak, dipersingkat aja. ya, secara historisnya itu artinya kita berjenjangnya itu. Selama ini kan kita teman-teman di sini atau dokter ini itu kan spesialis untuk dokter. Kalau secara administrasi negara kita harus lihat dari riwayatnya itu gimana, riwayatnya gimana, terus apa yang selamanya ini baik dari kebijakan dari sektor lain, dimensi lain atau akademisi lain. Nah, banyak rata-rata undang-undang klausul maupun pas-pasan itu kan bersayap semua. Nanti mereka istilahnya kasarnya dipecundangi dalam Perpres ataupun PP sampai peraturan menteri. Di situ yang bahayanya, Pak. Terima kasih. Oh, oke. Mungkin saya agak sedikit nangkep kali ya pesan dari penanya ya, Mbak Maria. Izin jawab barangkali. Iya, silakan. Oke. Yang pertama, terima kasih Pak. Jadi saya setuju dengan pendapat Bapak bahwa undang-undang itu dia mengatur judul besarnya, atau narasi besarnya seperti apa. Tekniknya nanti perlu dikawal, itu setuju. Dan kayaknya memang semua orang harus pantengin, karena ini nanti hasilnya, buahnya nanti akan bermanfaat untuk semua. Kalau bagus, kalau nggak bagus kita juga nih yang kita kena. Terutama ini pendukungnya itu ya, bisa kena tuh. Terus yang kedua, saya sedikit jawab, teknisnya bisa sampai seperti apa? Kayak material transfer agreement, jadi itu bukan barang baru. Itu pun sudah ada regulasi, sampai memang ada tim penelaah MTA namanya. Dan ini bukan setelah kejadian di mana kita sempat kecolongan mungkin 2 dekade yang lalu, barangkali itu Indonesia sudah membuat sistem yang lebih rapi terkait dengan transfer material ke luar negeri. Dan kemarin ada yang teman saya coba mengurus MTA itu tidak mudah, karena dia harus lewat tim telaah, ada orang yang harus urus di Kementerian Kesehatan, ada yang harus urus di instansi mana, dan ini nanti akan lebih disempurnakan lagi, kita harapkan lebih disempurnakan lagi pada regulasi yang baru nantinya. Jadi bukan barang baru, kita nggak mesti kayak khawatir seperti apa, karena memang regulasi yang sekarang sudah ada dan itu memang lebih ingin di-enhance. Mungkin itu jawabanku. Pertanyaan berikut, Mbak Maria. Oke, baik. Kalau kita tetap pada 22.30 yang mau kita selesaikan, mungkin begini, kita akan buat part 2-nya diskusi ini gitu kan. Dan saya tadi sama beberapa teman itu menawarkan kita bisa merelay dalam tiga platform. Bisa di Twitter Space, kemudian Zoom, sehingga nanti narasumber itu bisa menyertakan bisa share screen gitu ya. Kalau memang butuh bukti supaya tidak ada debat kusir atau apapun gitu, atau pertanyaan jawaban yang akhirnya tektok lama banget gitu kan, sayang waktunya untuk bisa dibuka pertanyaan termin berikutnya gitu kan. Nah, karena kita sudah mendekati detik-detik akhir dari space ini gitu, di sini ada Bang Fatur, mungkin juga nanti bisa menjadi penyedia juga. Jadi space Zoom-nya langsung di-live-kan ke YouTube-nya langsung oleh media, jadi dari Persuasi Media, bisa seperti itu. Karena tahun 2021 kami pernah melakukan juga begitu, space yang di-relay dalam 3 platform gitu ya. Oke, karena semua penanya di sini sudah dijawab gitu kan, memang tidak ada titik puas yang bisa kita hasilkan dari sekali diskusi, karena ini memang topiknya hangat dan masih bisa kita kembangkan, dan masih bisa dengan hati nurani kita, jalan pikiran kita, akal sehat kita bisa melihat lebih komprehensif lagi, karena sebesar-besarnya adalah untuk keberhasilan kita sebagai bangsa yang sehat, yang mandiri, yang punya masa depan dengan kedaulatan kita sebagai bangsa yang punya pendirian dan punya jati diri gitu ya. Nah, akhirnya kita tiba di penghujung gitu ya. Mohon maaf buat teman-teman yang belum terpuaskan. Oke, gini deh.
Kasihan Bang Fatur pegel ya. Ya, Bang Fatur terakhir gitu kan, jangan lama-lama, silahkan 2 menit Bang Fatur. Setelah itu akan closing statement dari para narasumber gitu ya. Silahkan Bang Fatur, 2 menit. Ya, aku sekalian closing statement ya karena aku terakhir. Jadi semoga space ini mencerdaskan kehidupan bangsa ya, bukan mentololkan kehidupan bangsa. Itu yang pertama statement saya. Yang kedua adalah ngerti bikin undang-undang nggak sih? Dalam membuat undang-undang itu ada naskah akademis yang harus dijelaskan, yang harus dipertanggungjawabkan, yang harus dikaji. Mana naskah akademiknya, RUU ini, mana kajiannya, ya kan? Mana sosialisasinya, kan gitu? Mana keterlibatan para stakeholdernya, mana? Kalau nggak bisa jawab, selesai. Itu undang-undang namanya lengkap-lengkap seperti undang-undang Cipta Kerja yang jelas MK menyebutkan bahwa itu ya kan melawan daripada isi undang-undang dasar, tapi tetap akhirnya disahkan dengan mengeluarkan Perpu walaupun MK sudah menetapkan. Artinya apa? Pemerintah telah melanggar ketetapan MK karena ketetapan MK adalah ketetapan yang tertinggi. Oke, itu yang kedua. Jadi buat saya kalau misalkan RUU apalagi ini Omnibus Law ya, bus artinya semua undang-undang mengikat kepada sana dan ini harus dikaji dan butuh waktu yang lama. Oke, silakan dibuka di Undang-Undang Dasar, silakan dibuka bagaimana cara membuat undang-undang, ya kan, sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Dasar 45, bagaimana juga dalam materi pembuatan undang-undang, ya kan, itu ada pasal 10 ayat 1, ya kan, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, terus juga ada juga di pasal 162 sampai dengan 173 Undang-Undang MD3. Jadi kalau nggak ngerti undang-undang, jangan ngomong undang-undang. Itu namanya mentololkan kehidupan bangsa. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat adalah, kalau yang dikatakan tadi, masalah mandatory spending, yang disampaikan oleh Koko, itu baca sekarang Stratat 2, ya kan, dari WHO. Dijelaskan bahwa pemerintah harus hadir. Persentasenya nggak ada segala macam. Ya setiap negara beda. Di Undang-Undang Dasar pun, itu disebutkan, di TAP MPR pun disebutkan. Nah, kalau hierarkinya itu melawan dari TAP MPR, ya namanya apa? Ngerti hierarki nggak? Kan gitu kan? Kok undang-undang melawan TAP MPR? TAP MPR lebih tinggi loh. Dia di bawah Undang-Undang Dasar. Kalau nggak ngerti jangan ngomong. Masalah undang-undang gitu loh maksud saya. Berikan, saya nggak akan ngomong masalah kedokteran. Tapi jangan ngomong masalah undang-undang, pahamnya ngerti gitu loh. Udah baca belum kajian akademiknya? Udah ngerti belum prosesnya? Kan seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya mau menjawab pernyataan tadi. Bahwa, ini enggak, nanti itu ada namanya program segala macam. Ini sama kayak Ahok. Kenapa saya bilang sama kayak Ahok? Semua keluar masuk itu harus melalui APBN. Kalau melalui dana non-budgeter seperti tadi disampaikan, seperti RT, ya kan nggak usah ada mandatory spending yang tadinya dikasih 1 juta ternyata bisa cuman 0,5 juta tapi duitnya dari masyarakat kan gitu kan, nggak dipatok di sana. Itu sama kayak non budgeter. Apakah BPK bisa masuk sana? Tidak. Siapa yang bisa bertanggung jawab terhadap dana non budgeter? Siapa yang bisa meriksa? Saya tanya lembaganya mana? Nggak ada bos. Jadi kalau tata kelola keuangan negara ya kan tata keuangan daerah Anda nggak paham, jangan ngomong. Karena apa? Bisa dapat WTP atau tidak dapat WTP, itu dari mana? Dari keluar masuknya APBN. Anda harus paham itu. Gitu loh. Jangan bahwa, ini dari dana masyarakat, nanti sampahnya dikumpulin, ternyata bisa masuk APBN-nya. Kalau nggak masuk APBN, gimana cara masuk APBN? Di mandatory spending. Kenapa mandatory spending? Itu jelas mengatur tata kelola keuangan, baik daerah maupun pusat. Ngerti mandatory spending nggak? Negara mana saja, semua negara menggunakan itu. Semua negara hadir untuk kesehatan. Kasih saya negara yang tidak memberikan mandatory spending. Yang tidak memberikan dana keuangan, ya kan, dari anggaran untuk rakyatnya. Ada nggak? Nggak ada, bos. Kasih saya. Kalau ada. Itu yang keempat. Yang kelima, yang saya harus tekankan di sini, ini bukan lagi menyangkut ini mau pro atau tidak pro. Gampangnya analoginya gini waktu vaksin. Gue vaksin, Aldo nggak vaksin.
Yang kita tolak apa? Bukan kita anti vaksin kok. Yang kita tolak ada mandatori vaksinnya. Lu maksa. Artinya apa? Lu melanggar HAM. Ikan saja yang dari laut. Tidak semua manusia bisa makan ikan dari laut. Ada yang alergi. Lu tahu itu. Itu buatan Tuhan, apalagi buatan manusia. Apakah semua bisa masuk? Enggak juga. Ikan deh contoh. Anak gue gak bisa makan ikan laut. Gatel-gatel dia. Dia alergi dia. Itu buatan Tuhan gitu loh. Jadi itu yang gue mau maksud adalah bahwa yang kita jangan sampai memaksakan. Dan itu tidak bisa dijawab. Sampai gue segel kok di kantor waktu itu kesehatan masalah vaksin. Sampai gue datengin kok Bepom sama Aldo, nggak bisa jawab. Itu loh. Jadi maksud saya adalah kita bicara sesuai dengan apa yang kita paham. Jangan muter-muter, ya kan? Menganalogikan ABCDE tapi nggak tahu tata kelola negara, tata kelola keuangan ini nggak tahu. Seperti itu. Nah, takutnya udah habis nih waktu gue. Itu aja, Mbak Maria. Saya ingin space ini mencerdaskan kehidupan bangsa, jangan mentololkan kehidupan bangsa, jangan narsis yang kesannya sok tahu, ya kan, bahwa kita netral. Netral tuh lu nggak dukung kanan, nggak dukung kiri. Lu di tengah. Lalu pro kok gimana netral kan gitu kan? Mobil aja netral nggak maju nggak mundur kok. Itu aja Mbak Maria, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya semua kita akan closing statement ya. Kita berharap akan ada lanjutan dari diskusi ini dan direlay dalam 3 platform, Twitter Space, Zoom, sehingga narsum bisa membawa dokumennya untuk di-share screen. Dan Zoom-nya akan di live-kan melalui YouTube langsung oleh media persuasi. Seperti itu. Kita berharap akan ada lanjutannya ya. Oke, closing statement masing-masing narasumber 2 menit gitu ya. Dr. Koko, kemudian Dr. Agung, kemudian Dok Dik, kemudian Babe Aldo. Dr. Ngabila, terakhir Babe Aldo. Silakan Dok Koko. 2 menit. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Maria dan kawan-kawan semua yang udah bersedia mendengarkan diskusi kita malam ini. Saya harap banyak hal yang mungkin tadinya disalahpahami itu sekarang sudah cukup clear, bahwa mungkin belum bisa menjawab. Ada juga hal-hal tertentu yang kayaknya belum tuntas, mungkin akan perlu sesi lain juga. It's okay, tapi lagi-lagi kita perlu betul-betul bareng-bareng, mau itu setuju, ada hal yang kita tidak setuju, ada hal yang kita dukung atau yang kita tolak. Memang pada akhirnya kita harus lihat secara jernih ini akan berdampak seperti apa. Dan untuk terkait dengan genome sequencing, buat saya memang ini sudah harus dilakukan sekarang. Kita sudah telat sebenarnya. Ya, tinggal nanti bagaimana kita mengawal supaya ini datanya itu tidak kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan saya pikir ini adalah langkah yang kita alami, yang kita lihat, yang kita coba formulasikan sekarang adalah jalan yang lebih baik dibandingkan kalau orang lain yang kelola. Ini mumpung negara yang kelola, peneliti-peneliti Indonesia yang kerjakan, hubnya di masing-masing rumah sakit vertikal, dan saya tahu beberapa teman-teman saya di beberapa daerah itu juga turun langsung. Yang ngawasi induknya pun guru-guru saya. Kemarin juga saya sempat ke BKPK dan melihat servernya, kemudian bagaimana semuanya coba dijalankan. Saya harap mekanisme sistem yang dicobakan untuk melindungi data kita, mengkolek data kita dan menganalisa itu nanti, itu benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya dan nanti baik hasilnya buat masyarakat. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang nyaman. Untuk teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dok. Silahkan Dr. Agung, 2 menit. Ya, terima kasih. Mungkin nggak terlalu lama. Yang pertama ingin saya katakan bahwa keterbatasan kita, keterlambatan kita dalam teknologi itu tidak harus membuat kita terlalu cepat melompat seperti itu. Terkhusus pada masalah genome sequencing ini, negara harus melindungi genome sequencing sebagai sebuah bagian dari keamanan nasional.
kemudian melestarikan keanekaragaman hayati. Bagaimanapun juga kita memiliki suatu populasi yang sangat beragam, dan untuk kepentingan ekonomi, kepentingan geopolitik, kita ini sangat seksi seperti itu. Jadi mohon dipahami secara luas. Kita jadi dokter tidak hanya kemudian berpikiran, wah ini teknologi canggih seperti itu. Ya, jadi kita jadi euforia dengan teknologi, tapi kita lupa bahwa kita itu mesti tersadar. Kenapa sih banyak negara memperebutkan kita? Ya karena memang kita seksi seperti itu. Seperti halnya kalau kita mengejar wanita cantik, tentu ada alasannya seperti itu. Nah, negara itu butuh undang-undang. Negara itu butuh peraturan nasional yang kuat untuk mengelola biosecurity. Termasuk undang-undang tentang bagaimana cara penanganan yang aman terhadap agen biologis ya. Jadi kita paham bahwa sebenarnya ada konvensi yang sifatnya internasional dalam hal masalah genome sequencing atau data genetik seperti itu. Kita ikutin aja, kita perlahan, riset tetap berjalan. Precision medicine itu kan memang sudah sejak lama kita rintis seperti itu. Tetapi jangan terlalu cepat hanya karena alasan yang lain, justru kita melupakan penyakit-penyakit dasar yang tadi terbengkalai tadi. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi bahwa penyalahgunaan informasi genomik ini sangat berpotensi luas, tidak hanya untuk bangsa kita. Ya. Karena bangsa Indonesia ini merupakan titik pertemuan negara-negara atau bangsa-bangsa lain pada waktu dulu. Sehingga kalau misalnya mengambil data dari kita itu mungkin bisa mewakili data dari bangsa lain juga. Jadi moga-moga kita melek ya. Melek ini artinya buka mata, mungkin kita dengan hati nurani kita tidak memaksakan bahwa kita mendapatkan satu teknologi yang luar biasa, tetapi juga ancaman bagi anak cucu kita. Saya pikir itu aja cukup. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok Dik, berikutnya catatan juga buat Dok Nabila, mohon diterima lagi itunya mikrofonnya untuk statement closing statement. Oke, Dok Dik dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Belum bisa. Oh. Oke, bisa ya? Oke, bisa ya. Oke, closing statement ya. Sebentar ya, Dokter Nabila, Dokter Dik dulu. Jelas nggak suara saya? Kalau kita sadar bahwa wanita cantik itu akan berubah jadi tua. Halo? Jadi tidak Jelas ya? cantik. Kita sadar bahwa buat apa hal itu jadi diperebutkan. Ya. Tapi kalau misalnya kita masih selalu berpikir bahwa wanita cantik ini akan selalu cantik, maka kita akan mati-matian untuk memperebutkannya. Dan itu yang ingin saya sampaikan dari tadi. Cuma saya memang karena judul kita memang banyak bersayap, jadi masalah genome sequencing ini mungkin tertutup dengan yang hal-hal yang lain. Tapi saya setuju kepada Dr. Agung bahwa apa yang kita sampaikan hari ini yang harus diwaspadai bahwa genome sequencing ini ada sebuah isu yang rawan dengan keamanan nasional. Jadi memang harus betul-betul kita jaga. Meskipun sekali lagi saya bilang bahwa genome sequencing itu bukan sesuatu yang statis, tapi sesuatu yang dinamis. Adalah bahwa sesuatu yang dinamis itu akan cepat sekali tidak bermanfaat pada saat kita tidak bisa melakukan apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Dok Nabila. Ya baik, terima kasih. Dari saya RUU Kesehatan ini, halo? Ya, RUU Kesehatan ini saya melihat sejak Februari 2023 saya pelajari itu terus baik dan konstruktif sampai dengan sekarang. Dan saya juga yang nggak istiqoroh berkali-kali ya, dan tapi saya selalu diberikan diberikan ini ya petunjuk bahwa meyakini bahwa RUU Kesehatan ini insya Allah akan
mereformasi kesehatan Indonesia yang akan lebih baik dan mensejahterakan nakes dan juga rakyat kita, insya Allah. Seperti itu, dengan pilar-pilar yang tadi sudah disampaikan. Dan tadi saya sampaikan juga bahwa ini sangat ajak dan jangka panjang, implementasinya itu tidak hitungan tahun, bahkan bisa lebih panjang lagi, suatu framework yang ajak ya, pilar-pilarnya. Dan kekurangan dalam RUU ini tentunya harus kita kawal bersama nanti agar benar-benar aplikatif. Nah, untuk genome sequencing ini mungkin yang dianggapnya masih bahasa dewa level tinggi ya oleh sebagian orang, tapi sangat bisa kita lakukan di negara kita. COVID-19 sudah membuktikan bahwa kita bisa genome sequencing di 50 seluruh Indonesia dan mereport ke database GSAID. Data genome ini sudah ada di level Asia Pasifik ya, dan juga sudah dilakukan negara lain, Ethiopia, Maldives, dan juga Malaysia atas perintah Perdana Menteri. Mas, bisa, kita Indonesia nggak bisa. Jadi menurut saya jangan takut berlebihan, kita harus one step forward ya, kita harus bisa mencoba untuk lebih maju, tentunya juga tetap yang utama adalah pelayanan yang bermutu dan patient safety. Itu adalah kuncinya. Karena saya kadang-kadang tuh kalau kita terlalu ketakutan tuh hanya imajinasi kita kadang-kadang. Itu jangan sampai kita seperti itu. Dan saya terima kasih telah diundang di Twitter Space ini, dan jika memang ada kegiatan lanjutan, jika memang kita bisa diskusi lebih lanjut lagi, nanti kami akan berdiskusi lanjut. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamungkas terakhir, closing statement terakhir sebelum nanti kita tutup, Babe Aldo silakan. Ya alhamdulillah ya, gue seneng ada diskusi begini. Yang ini diskusi yang dari dulu gue harapin dari awal pandemi ya, terjadinya di diskusi dua arah yang begini. Alhamdulillah. Sebagai closing statement ya, kalian semua rakyat Indonesia, gue di sini bukan akademisi ya, seperti yang kalian tahu, bukan dokter, bukan apa. Gue bener-bener rakyat yang cinta sama Indonesia gitu, cinta sama bangsa ini. Gue melihatnya dari keterangan narasumber-narasumber yang hebat-hebat ini. Ya, gue melihatnya ini dalam bahaya Indonesia ini udah dari 2021. Jadi bagi gue ya, kalau pernyataan Dokter Nabila mengatakan kita jangan terlalu takut, ayo jangan terlalu takut untuk menolak WHO, jangan terlalu takut untuk menolak asing, ayolah jadi berani untuk jadi bangsa sendiri gitu. Jadi berani untuk bangsa sendiri. Jangan kita ngikut-ngikut aja, jangan kita cuma jadi ekor aja. Sampai hari ini kita belum melihat itu. Ya, seperti yang katanya Dokter Agung tadi bahwasanya bahaya ini kedaulatan rakyat. Ini masalah kedaulatan. Di saat kesehatan itu sudah menjadi produk undang-undang yang seperti ini, itu kami udah merasakan selama pandemi kemarin. Itu banyak kejadian-kejadian yang tidak mengenakan bagi rakyat Indonesia. Ya, sampai hari ini dana pandemi itu kita nggak bisa juga itu mengaudit karena memang ada undang-undangnya juga. Jadi undang-undang yang ada sekarang ini kami berharapnya bisa untuk kepentingan rakyat Indonesia. Sekali lagi buat rakyat Indonesia. Dan dari tadi juga belum terjawab ini. Ini betul RUU kesehatan atau RUU kedokteran gitu. Belum kejawab itu. Karena dari tadi nggak ada yang menjawab ilmu kesehatan lain gitu. Yang ada yang dibahas cuma ilmu kedokteran aja. Seolah-olah yang bikin sehat cuma dokter gitu. Yang lain enggak. Padahal alhamdulillah fakta menyatakan mestinya ini sebagai penutup, analogi sederhana ya. Dokter kuliah 6 tahun. Tugasnya dokter untuk menyehatkan masyarakat. Setiap tahun lulus ribuan dokter. Mestinya logika makin banyak dokter makin sehat manusia. Logikanya, makin banyak rumah sakit, makin sehat manusia. Makin banyak alat kesehatan, makin sehat manusia. Tapi faktanya, makin banyak dokter, makin banyak rumah sakit, makin banyak alat kesehatan, makin banyak penyakit. Jadi buat gue stick berjuang bersama dokter-dokter yang mau bersuara melawan RUU kesehatan. Kenapa? Karena sampai hari ini hampir di semua sektor pemerintah kita itu, lu mau minta gue percaya sama Pak Luhut, sama Pak Budi Gunawan, maaf nih ya, pernyataan gue kalau ada pengikutnya di sini atau apa mau direkam silakan. Ini pernyataan Babe Aldo. Saya tidak percaya dengan Menteri Kesehatan Indonesia. Terima kasih. Minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waradha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sebelum kita tutup, saya minta terakhir karena rasa terima kasih juga, ini sebenarnya juga diinisiasi oleh co-host, jadi silahkan co-host closing statement. Untuk sebagai
penanggung jawabnya, dan sebaiknya Dokter Didik untuk closing terakhir kali, jika memang undang-undang RUU ini ditetapkan, memberikan angin segar kepada masyarakat, apakah kita benar-benar harus takut atau kita harus tetap melawan? Oke, baik. Ya, ini harus dijawabkah oleh Dokter Dik? Enggak ya, tadi Dokter Dik sudah memberikan closing statement juga? Atau harus dijawabkah? Oke, baik. Tidak usah dijawab juga tidak apa-apa. Oke, dan ya. diusahakan ada space selanjutnya untuk menjawab kepuasan dari pendengar yang lainnya, gitu ya Mbak Maria ya. Ya, betul. Ya, Ya, karena minta maaf Kak Maria, dikit banget. Kalau gue selama itu masuk RUU atau udah undang-undang tapi ngerugiin rakyat, demi Allah gue lawan. Makasih. Oke. Ya, betul. Karena kalau kita bicara soal genome sequencing dan katanya sefuturistik itu yang katanya harus dikawal, ya langsung aja bikin RUU genome sequencing gitu, bukannya RUU kesehatan gitu kan, seperti itu gitu ya. Dan untuk para narasumber, jika memang ada dokumen-dokumen penunjang, silahkan cantolkan juga berikut linknya di comment space ini supaya kita juga bisa melihat lebih dalam lagi gitu ya. Dan karena space ini juga di record, jadi nanti bisa di playback gitu ya. Siapa saja yang tadi hadir terus ingin mendengarkan ulang jadi bisa gitu. Ya, oke. Akhirnya kita sampai di penghujung acara ini. Terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya untuk para narasumber. Ini diinisiasi oleh timnya Kohos ya. Kemudian terima kasih untuk Dr. Koko, Dr. Agung, kemudian Dr. Dik, Dr. Nabila, kemudian Babe Aldo, dan juga rekan-rekan dari partisipan space ini. Insya Allah umur panjang, doain aja ya, kita bikin space lanjutan yang bisa di-relay dalam 3 platform, sehingga kalau kita nanti pakai Zoom bisa lebih jelas lagi, kita bisa melihat lesung pipitnya Dr. Nabila yang menawan itu gitu kan. Insya Allah semuanya sehat-sehat. Amin. Bisa melihat juga paparan secara sharing screen dari Dr. Koko, dari Dr. Agung, dari Dr. Dik gitu kan. Jadi kita bisa lihat lewat Zoom gitu kan, dan langsung juga bisa dinikmati juga berikutnya karena nanti juga terrecord di YouTube gitu ya. Dan bisa dipelajari oleh teman-teman lain yang nggak bisa hadir misalnya seperti itu ya. Jadi kita doakan akan ada lanjutannya supaya makin teredukasi, makin cerdas, dan tentunya juga makin sehat. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya kami mohon maaf gitu, karena tidak ada yang bisa dipuaskan hanya dalam sekali pertemuan gitu ya. Kita memang belajar untuk cerdas, belajar juga untuk lapang dada, belajar juga untuk tetap punya jati diri. Terima kasih, saya Maria Alkaf di Jakarta, kemudian juga rekan co-host dan semua teman-teman yang sudah terlibat, sudah mendukung berjalannya space ini. Akhir kata, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kita ucapkan juga terima kasih, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa sudah memberikan kita kesempatan untuk saling mengenal lebih dalam lewat space ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan alhamdulillahirabbil alamin. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam semua.